Pria ini adalah salah satu prajurit paling mematikan di kerajaan, dan sekarang dia bekerja sebagai penjaga untuk seorang anak dengan penyakit mematikan yang bahkan tidak memiliki mana di tubuhnya. Ketika anak itu mencoba keluar paksa dari kamar, sang prajurit harus melepaskan aura membunuhnya. Aura yang sama yang membuat musuh terburuknya gemetar ketakutan. Tapi anak itu melewatinya begitu saja, seolah itu bukan apa-apa. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana bisa prajurit paling dihormati di mansion gagal menghentikan seorang anak? Anak itu adalah Kale Seltarian, dan dia lahir dengan takdir untuk mati. Di dunia ini, mana itu seperti air, dan semua orang membutuhkannya hanya untuk tetap hidup. Kyle sangat kekurangan mana, dan karena itu, dia akan mati sebelum berusia 20 tahun. Tapi yang tidak disebutkan siapapun adalah bahwa anak ini adalah reinkarnasi dari pemain peringkat 1 yang menghabiskan 10 tahun dalam game, seseorang yang tahu setiap rahasia dunia ini, termasuk takdir Kyle. Dia tahu dia tidak akan mati karena penyakitnya, tetapi karena monster dari pemberontakan di wilayahnya sendiri, pemberontakan yang akan dimulai oleh saudaranya sendiri, Adolf. Kyle berasal dari salah satu keluarga ahli pedang paling dihormati di kerajaan, tapi dia sama sekali tidak punya bakat untuk itu. Bahkan dengan pemain yang tahu segalanya tentang cerita itu, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk mengubahnya. Jadi dia mulai kehilangan kendali, melampiaskan semua amarahnya pada para pelayan sampai ayahnya tidak punya pilihan selain mengurungnya di kamar. Mengetahui keluarganya akan hancur tanpa bakat pedang atau sihir, tidak ada peluang nyata untuk bertahan hidup, dan masih terkunci di kamarnya, ya, alam semesta benar-benar membuatnya menjadi masalah pribadi kali ini. Dia bingung karena dia belum pernah melihat hal seperti ini di game sebelumnya. Tidak tahu harus berbuat apa, dia mengulurkan tangan dan menyentuh salah satu bola yang memicu banyak notifikasi sistem dan memunculkan profil gamenya. Dia menemukan bakat-bakat yang bahkan tidak pernah dia ketahui ada. Karena dia menghabiskan bertahun-tahun di dalam game itu, dia memperoleh pengetahuan, rahasia, dan bahkan tahu tentang bencana yang akan datang. Dia memiliki semua yang diperlukan untuk menjadi penyihir terkuat dalam sejarah. Dia mulai berlatih, membentuk mana menjadi ledakan energi tajam dan menembakkannya lurus ke dinding. Sedikit demi sedikit, energi mengalir melalui salurannya yang tersumbat, berhasil melenyapkan penyakit yang seharusnya membunuhnya pada usia 20, dan sekarang dia akhirnya bebas. Sementara itu, di dapur istana, seorang gadis bernama Erziel mencoba mengantarkan makanan kepada tuan muda. Para pelayan lain menolak melayani Kyle sebagai cara memprotes perilakunya. Ketika Erziel tetap memutuskan untuk melakukan pekerjaannya, salah satu rekan kerjanya menjatuhkan piring dari tangannya dan memukulnya. Adegan itu terganggu oleh kedatangan Leon, seorang bangsawan yang dihormati di mansion, yang memerintahkan makanan itu dibuat ulang dan diantarkan. Sementara itu, Kyle berada di kamarnya memikirkan cara mengubah takdir keluarga Marquis dengan dua bakat baru ini. Ketika Urziel akhirnya tiba di kamar Kyle dengan makanan yang masih hangat, Kyle menggunakan kemampuan wawasannya dan menemukan bahwa dia memiliki banyak bakat. Dia bahkan lebih terkesan ketika mengetahui bahwa dia memiliki bakat tingkat atas. Sebuah ingatan dari 1 tahun yang lalu terbuka. Dia mengetahui bahwa Erziel dibeli oleh Kyle seharga 2 di sebuah lelang. Pada akhirnya, dia membebaskannya dari perbudakan dan memberinya kebebasan. Gadis itu, yang tersentuh oleh kebebasan yang diberikan, berjanji untuk mengikutinya kemanapun dia pergi. Sekarang Kyle menyadari betapa berharganya dia. Dalam game aslinya, Erziel tidak pernah ada sebagai karakter karena dia sudah mati dalam pemberontakan sebelum bertemu pemain manapun. Dia memutuskan untuk mengubah itu, memberitahunya bahwa dia akan mengajarinya cara menggunakan bakatnya. Erziel sangat senang mendengarnya, dan itu membuat rasa sayangnya padanya semakin besar. Beberapa hari kemudian, Kyle diizinkan meninggalkan kamarnya untuk menyerap semua partikel mana dari luar. Leon ingin dihukum karena menggunakan niat membunuh terhadap Kyle, tetapi Kyle memaafkannya dan mengatakan tidak perlu melakukan itu. Leon pergi memberitahu tuannya, dan mereka berdua akhirnya berdebat, mencoba mencari tahu bagaimana anak ini menjadi cukup kuat untuk melawan seorang prajurit berpengalaman. Leon pergi untuk berbicara dengan Kyle, tetapi dia masih bermeditasi, tampak seperti Buddha. Jadi dia pergi dan memberitahu ayah Kyle bahwa dia sudah bermeditasi selama 6 jam. Orang tua itu mulai mengingat hari-hari ketika mereka biasa berlatih saat Kyle, bahkan tidak bisa bertahan 10 menit sebelum menyerah, dan sekarang dia telah bermeditasi selama 6 jam berturut-turut. Pasti ada yang berbeda dari anak ini. Keesokan harinya, Kyle bangun dengan mana mengalir keluar dari tubuhnya. Mencoba menyebarkan mana itu ke seluruh tubuhnya, dia mulai mendorongnya ke depan menerobos setiap penghalang sampai akhirnya mencapai jantungnya. Dan begitu saja, dia menjadi mampu menggunakan sihir. Di dunia ini, untuk bisa menggunakan sihir, kau harus membentuk lingkaran sihir di dalam hatimu. Dengan tujuan belajar cara menggunakan sihir, dia menuju ke perpustakaan keluarganya.
Wanita yang bertanggung jawab atas tempat itu benar-benar terkejut karena dia belum pernah melihatnya di sana sebelumnya. Dia mulai bertanya apa yang terjadi, tapi Kyle sudah menjelajahi setiap rak, membuka buku satu persatu mencari sesuatu tentang cara membentuk lingkaran sihir. Setelah menghabiskan beberapa waktu mengobrak-abrik perpustakaan, ketika dia akhirnya menemukan buku pengantar sihir, saat membacanya, dia menyadari bahasanya sangat berbeda dari apapun yang dia ketahui. Sebuah notifikasi sistem muncul, memberitahukan bahwa kemampuan penglihatan rohnya telah diaktifkan. Dengan kemampuan ini, dia berhasil menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa yang benar-benar bisa dia pahami. Dengan terjemahan selesai, dia akhirnya bisa belajar sihir. Karena itu, tidak perlu tinggal di sana lebih lama dari yang seharusnya. Dalam hitungan detik, anak itu melahap buku-buku dan meminta lebih banyak lagi judul pemula. Karena cerdas, dia memutuskan untuk meminjam semuanya dan membawanya ke kamarnya di istana. Ini adalah kumpulan permintaan terakhir, dan itu memenuhi seluruh ruangan dengan kertas. Sangat aneh sampai pria pirang itu bertanya apakah semuanya baik-baik saja karena dia belum pernah melihat anak itu membaca sebelumnya. Gadis berambut merah itu menjadi sangat khawatir. Permintaannya terlalu banyak sekaligus, dan dia takut sesuatu yang tragis akan terjadi. Lagi pula, anak itu dulu benci membaca, dan tiba-tiba dia menunjukkan minat yang belum pernah dia lihat. Ketika dia melihat anak itu mempelajari prinsip-prinsip sihir dasar, prajurit itu teringat akan penyakit mananya. Anak itu, karena cerdas, menebak apa yang akan dikatakan pria itu dan berkomentar bahwa sihir sulit dipelajari, tapi dia benar. Dan semua orang di rumah itu pasti berpikir apa yang dilakukan anak itu sekarang sangat aneh. Karena dia adalah anak yang terkenal nakal di keluarga, tidak akan mengejutkan siapapun jika dia bertingkah aneh sesekali. Tapi dia ingat apa yang dia katakan sebelumnya. Dia tidak ingin mati muda, dan dia harus mencoba banyak hal. Dia harus mencoba segalanya. Termotivasi. Dia bilang akan melakukan apapun yang dia bisa untuk mengatasi kondisi terkutuk ini, jadi rencananya adalah berbaring sebentar dan membaca sebanyak yang dia bisa sambil beristirahat. Tuan muda yang diingat prajurit itu sekarang benar-benar berbeda. Dia ingat suatu saat ketika anak itu menangis setelah kelas anggar. Dia bilang ayahnya memberitahunya bahwa dia tidak membutuhkan orang lemah sepertinya. Dulu, dia hanyalah anak lemah dan cengeng yang tidak bisa menangani masalah apapun. Tiba-tiba, MC menyadari temannya mendapat status baru, favorit. Rupanya, mereka menjadi jauh lebih dekat sekarang, dan penjaga itu tetap di luar agar tidak mengganggu. Ada yang berubah di antara mereka, dan mungkin itu karena dia mulai belajar. Mungkin melahap banyak buku sekaligus dianggap sebagai kegigihan di dunia ini. Sekarang setelah penjaga itu pergi, anak itu akhirnya sendirian dengan tumpukan bukunya. Sekarang dia benar-benar bisa mulai membaca menggunakan sihir wawasannya. Seperti sihir, semua buku mulai diterjemahkan pada saat yang sama dengan sangat cepat. Kecepatan kemampuannya gila. 12 kali lebih cepat dari membaca biasa. Selain itu, bagian-bagian yang sulit disimpan ke dalam folder terpisah. Seiring waktu, prinsip-prinsip pembentukan lingkaran didigitalkan dan disimpan dalam database. Pemahamannya tumbuh seiring buku-buku itu diterjemahkan sedikit demi sedikit. Sekarang menggunakan data yang telah diterjemahkan, rencananya adalah membuat lingkaran sihir. Dengan dasar-dasar yang dikuasai, dia akhirnya memenuhi persyaratan minimum untuk membentuknya. Mengarahkan mananya di sepanjang jalur emas itu, dia berhasil menciptakan apa yang diinginkannya. Berkonsentrasi sekuat tenaga, dia menggunakan semua kekuatan birunya untuk menggerakkan sihir di dadanya. Prosesnya menyakitkan dan brutal, seolah-olah jantungnya akan terbakar. Meski begitu, dia harus bertahan sampai akhir. Jika tidak, mana akan kembali melonjak ke dalam tubuhnya dengan cara yang mengerikan dan merusak organ-organnya. Sihir itu mulai tidak terkendali, menerbangkan buku-buku ke seluruh ruangan, sementara dia bertahan sedikit lebih lama. Setelah berusaha keras, dia akhirnya berhasil membentuk lingkaran mana pertamanya, melemahkan saluran mana yang tersumbat. Sekarang mananya tidak lagi terperangkap di dalam tubuhnya, mengalir keluar lebih kuat dari sebelumnya. Dia senang telah mencapai tujuannya dan bisa menggunakan sihir sesukanya. Lalu dia menyadari hari sudah pagi, dan dia menghabiskan sepanjang malam melakukan ini tanpa sadar. Dia hampir tidak punya waktu untuk berpikir temannya akan marah tentang itu sebelum dia pingsan. Keesokan paginya, gadis itu membawakan sarapan untuk anak itu dan menemukannya pingsan di lantai. Dia sangat terkejut dan mencoba membangunkannya sambil juga mencoba memahami kekacauan dengan semua buku itu. Hanya dalam satu malam, MC menghabiskan semua mana yang telah dia kumpulkan selama berhari-hari untuk membentuk lingkaran itu. Dan mulai sekarang, babak baru dalam hidupnya sebagai penyihir akhirnya dimulai. Bab 7. Di dapur, pelayan itu dengan gembira memasak makanan lezat. Dia melakukannya karena terakhir kali dia dipuji untuk itu, dan itu membuat tuannya senang. Kali ini, gadis-gadis lain ingin menjadi orang yang mengantarkan hidangan itu kepada tuan.
Lalu mereka tiba-tiba berubah pikiran dan mengatakan bahwa anak itu adalah tanggung jawab mereka dan bahwa mereka harus kembali ke perjanjian awal sekarang setelah kepribadian tuannya jauh lebih baik. Gadis itu berkata, jika ada keluhan tentang pekerjaan, mereka bisa membicarakannya dengan MC. Mengabaikan mereka semua, dia pergi, membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa. Sebelum dia pergi, yang cemburu membalas, pada dasarnya mengatakan dia bukan siapa-siapa. Kembali di tempat tidur, anak itu menikmati hidangan daging berbumbunya. Resepnya telah diubah sejak terakhir kali untuk membuatnya semakin lezat dari hari ke hari. Karena dia telah berlatih keras setiap hari, dia juga belajar beberapa resep lain dari kepala koki. Selain itu, anak itu ingin tahu bagaimana perkembangan sihir roh. Sebagai permulaan, dia membutuhkan buku pengantar untuk gaya sihir itu, dan gadis itu sangat pintar. Dia sudah membaca setengah materinya tanpa bantuan sihir apapun. Dari apa yang dia baca sejauh ini, sepertinya dia berasal dari keluarga pekerja keras dan belajar secara bertahap. Untuk usianya, dia cukup berbakat, tapi itu masih belum cukup. Menutup buku itu, dia bilang dia belum punya waktu dan dia perlu menjadi lebih kuat untuk belajar lebih banyak. Dalam 2 bulan, keluarga akan mengadakan upacara suksesi, dan sesuatu akan terjadi pada hari itu. Sebuah kudeta yang dipimpin oleh putra kedua, Adolf, akan menjatuhkan keluarga Marquis. Jika mereka tidak ingin mati dalam pemberontakan, semua orang perlu menjadi lebih kuat, terutama dia. Mulai sekarang, dia memerintahkan orang lain untuk menangani pekerjaan dapur sementara dia lebih fokus belajar, tapi dia bilang akan bekerja keras di keduanya karena dia tidak ingin ada orang lain yang merawat dan melayani tuannya selain dirinya. Menangis terseduh-seduh, dia memohon agar diizinkan untuk terus melakukannya, daripada menyerahkannya kepada yang lain. Itu mengejutkan pemuda itu, dan dia mengerti dari mana asalnya. Keluarganya hancur, dan dia berubah dari bangsawan menjadi budak dalam semalam. Dia bahkan kehilangan kontak dengan keluarga di benua lain, tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Hidupnya akhirnya mulai terasa stabil lagi, dan dia merasa terganggu ketika mengetahui harus belajar sihir roh. Dia mungkin berpikir bahwa jika dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, dia akan diusir dari mansion. Tapi dia meyakinkannya lagi, mengatakan bahwa dialah orang yang dia percaya untuk bertanggung jawab. Dia bilang dia tidak meninggalkan siapapun, dan dia selalu melindungi orang-orangnya. Dan dia berjanji tidak menyuruhnya mempelajari hal ini tanpa alasan yang sangat penting. Keterampilannya sangat bagus dan sangat teliti, sehingga jika dia terus bekerja keras, dia akan dipromosikan menjadi kepala pelayan. Tapi ada banyak pekerja di mansion yang bisa menggantikannya kapan saja. Jadi dia bertanya apakah dia penasaran tentang apa yang akan terjadi jika dia berlatih seni ini. Penyihir dengan kemampuan seperti itu sangat dihormati dan sangat langka dimanapun di dunia. Jika dia belajar, dia akan menjadi penyihir yang luar biasa dan semua orang akan menghormatinya. Dan sampai saat itu, tidak akan ada NPC yang bisa menggantikannya di bidang itu. Kedengarannya luar biasa dan bahkan dia tidak yakin bisa melakukannya. Menyerahkan buku yang dibutuhkannya, pria itu mengatakan dia akan menjadi yang terhebat sepanjang masa. Dia menerima hadiah itu dengan pelukan, percaya pada tuannya, dan memutuskan untuk memberikan segalanya. Sekarang hubungan mereka telah meningkat lebih jauh menjadi 60. Setelah itu, gadis itu diangkat sebagai pelayan pribadi tuannya agar mereka bisa belajar bersama. Sambil mengurus kebutuhan pribadi anak itu, dia dipindahkan ke kamar pribadi. Mulai sekarang, itu akan menjadi ruang barunya tempat dia bisa belajar dan berlatih dengan tenang. Jauh lebih baik untuk keamanan dan dia tidak perlu khawatir tentang gadis-gadis cemburu lainnya. Dia menyukainya karena sekarang dia jauh lebih dekat dengan kamar tuannya. Bersama-sama, mereka berdua memutuskan untuk bekerja keras dan bertahan hidup apapun yang terjadi. Saat dia belajar di kamarnya, dia akan melihat anak itu berjalan-jalan di taman. Setiap kali mereka bertemu, mereka semakin menyukai satu sama lain dan hubungan mereka menjadi lebih baik. Kemudian, prajurit itu harus mendengar berita penting. Ternyata ini tentang Tuan Besar Adolf yang mengetahui bahwa adik laki-lakinya telah berubah. Dia menjadi jauh lebih kuat belakangan ini dan telah berlatih setiap hari. Selain fokus pada studi sihir, kepribadiannya juga banyak membaik dan dia tidak lagi menyebalkan. Menyadari saudaranya akhirnya dewasa, dia pikir dia harus mampir untuk kunjungan singkat sebagai kakak laki-laki. Bab 8. Jalan-jalan pagi anak itu selalu menyertakan momen untuk bertemu temannya. Kali ini, dia berencana pergi ke suatu tempat yang tersembunyi. Dia bilang itu semua untuk melakukan eksperimen sihir. Mereka menuju ke sebuah tempat di luar wilayah kerajaan, tersembunyi oleh pepohonan lebat. Saat dia berlatih, temannya harus memastikan tidak ada yang mendekat agar rahasia mereka tidak terbongkar. Pria pirang itu tampak khawatir karena temannya seharusnya tidak berlatih dengan penyakit itu, tetapi Tuan Kyle saat ini benar-benar berbeda dan benar-benar bisa mengendalikan energi. Dia menembakkan misil sihir yang kuat ke pohon di depannya. Ledakannya begitu besar, sehingga mereka berdua terkejut dengan kekuatan dan bakatnya. Serangan itu bahkan menghancurkan pohon.
memperjelas bahwa tes itu berhasil. Suaranya begitu keras, sehingga mungkin terdengar dari mansion, tetapi aura itu meredam kebisingan. Refleks cepat pria pirang itu datang pada waktu yang tepat untuk melindungi rahasia mereka. Kyle bilang dia membentuk lingkaran sihir pertamanya beberapa hari sebelumnya dengan mengikuti instruksi di buku yang dipinjamnya. Dan dengan itu, menggunakan aura, dia berhasil mengatasi penyakit yang biasa mengganggunya setiap hari. Memamerkan sihirnya dengan senyum, dia bilang dia tidak berencana mati muda. Akhirnya, pria itu mengerti apa yang terasa berbeda dari temannya beberapa hari terakhir ini. Dia memberi selamat kepada adik kecilnya karena telah menyembuhkan dirinya sendiri dengan otaknya sendiri. Hubungan mereka membaik seperti yang diharapkan dari seseorang yang menghargai ketekunan, tapi misil sihir itu masih lingkaran pertama dan seharusnya tidak sekuat pukulan raksasa. Yang aneh adalah kekuatannya terasa lebih seperti lingkaran tingkat keempat. Gila bahwa dia membuka kemampuan peringkat keempat meskipun dia seorang penyihir pemula. Mungkin anak itu seorang jenius yang tidak pernah diperhatikan sebelumnya. Berkat kemampuannya, dia berhasil membaca semua buku di perpustakaan dan menghemat berbulan-bulan belajar untuk membentuk lingkaran pertama. Saat belajar, satu pertanyaan muncul. Mengapa sihir berbeda dari game aslinya? Di sini, dia harus menggambar ritual terlebih dahulu, lalu berurusan dengan persamaan sulit untuk mengaktifkan mantranya. Di dalam game, sihir jauh lebih sederhana. Kau hanya membuat simbol dan mana pun aktif. Tapi sihirnya sama sekali tidak mudah digunakan dan terlalu kuat. Itu masalah besar karena sekarang bukan waktunya untuk mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Jadi dia meminta temannya untuk merahasiakannya di antara mereka berdua. Tetapi cara anak itu melakukannya membuat hubungan mereka memburuk karena pria itu tidak menyukai hal semacam itu. Alasannya adalah dia tidak ingin orang tahu seberapa kuat dia, dan dia ingat pemberontakan akan terjadi dalam 2 bulan. Itu membuat pria pirang itu panik ketika dia mengingat upacara suksesi. Secara tradisional, keluarga memilih penerus berdasarkan kompetensi. Mereka juga melihat kepribadian, bakat pedang, dan faktor lainnya. Berdasarkan itu, semua orang dinilai, dan kemudian saatnya memilih pewaris yang paling menjanjikan. Saat ini ada 2 pesaing utama yang paling banyak dibicarakan. Satu adalah putra tertua, Abel yang agung, dan putra kedua, Adolf yang kejam dan penuh perhitungan. Yang tertua adalah putra sah Marquis dan kandidat paling terkenal. Dia baik hati dan memiliki keterampilan pedang yang sangat baik, dilatih sejak kecil. Adolf, di sisi lain, juga sah, tetapi dia sama sekali diabaikan karena saudaranya lebih berbakat. Namun, pada suatu saat tumbuh dewasa, kemampuannya meroket dan dia mendapatkan banyak pendukung. Jujur saja, auranya seperti bos gangster. Saat mereka bertemu, mereka langsung saling sindir, seolah-olah menganggap satu sama lain tidak ada. Ksatria emas itu bilang dia sedang melamun sampai tidak sadar mereka datang, tapi alasan itu sulit dipercaya karena auranya sudah kuat sejak usia 5 tahun. Itu hanya cerita masa kecil yang tidak penting dan tidak pantas diulang. Sementara itu, kakak kedua baru membangkitkan auranya di usia 15, cukup terlambat. Di dunia ini, wajar jika ada orang yang terlambat berkembang dan baru memulai latihan sihir jauh lebih lambat. Tiba-tiba, terjadi perkelahian di antara para pengikut si pria kejam. Itu benar-benar membuatnya kesal karena dia tahu dia tidak bisa melanggar aturan di rumah ayahnya. Dengan ramah, Abel berkata bahwa bawahan kakaknya terlatih dengan baik dan pantas melayani calon pewaris. Ketegangan di antara keduanya semakin menjadi karena kakak kedua bilang mereka boleh tertawa sepuasnya karena mereka tidak akan bisa tertawa lebih lama lagi. Saat dia pergi, kalimat terakhirnya terdengar sangat mencurigakan dan mulai terasa meresahkan. Sambil makan, MC khawatir tentang upacara yang akan datang dalam 2 bulan. Wilayah ini tidak menganut aturan anak sulung mewarisi segalanya. Wilayah ini memilih pewarisnya, dan kriteria terpenting untuk dipilih adalah kekuatan dan peringkat. Hanya ada satu pengecualian, Tuan Muda. Karena penyakitnya, dia dikeluarkan dari suksesi sejak awal. Selain dia, kakak ketiganya, Duke, juga tidak bisa terlibat dalam skema ini. Jadi saat ini, pada dasarnya perebutan terjadi antara kakak-kakaknya, Abel dan Adolf. Tidak banyak waktu tersisa sampai upacara, dan mereka tidak akan bisa membuat pergerakan besar sebelum itu. Dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika kekuatan MC terbongkar. Di masa depan, hanya ada 2 kemungkinan reaksi. Entah mereka mencoba menjadikannya sekutu, atau mereka mencoba menghancurkannya sesegera mungkin. Ini ekstrem, tetapi sepanjang sejarah, selalu ada pertumpahan darah selama perebutan suksesi. Menurut cerita gamenya, kakak kedua pasti akan mencoba menyingkirkan sang pahlawan. Dan sejak awal, dia berencana untuk memusnahkan seluruh keluarga agar dia bisa berkuasa. Jadi tujuan MC saat ini adalah mengatasi penyakitnya dan mencoba membangun aliansi dengan orang baik. Di hadapannya, Leon mengerti bahwa penyihir perlu menyembunyikan kemampuan mereka untuk melindungi diri. Tapi setelah insiden ini, dia pasti akan melaporkan kemampuan MC kepada kepala keluarga.
Saat ini, sang kesatria bersumpah setia kepada Marquis, bukan tuan muda, tetapi sang pahlawan berencana melakukan sesuatu untuk temannya. Itu membuat pria pirang itu khawatir, tidak yakin apakah MC benar-benar serius menjadi seorang penyihir. Dan dia tahu ayahnya akan sangat bangga jika mengetahui putra bungsunya menjadi lebih kuat. Berkat percakapan ini, hubungan mereka membaik pesat, dan MC mengetahui bahwa makan bersama meningkatkan hubungan antar karakter. Jadi dia berencana agar mereka makan bersama setiap hari mulai sekarang. Malam tiba, dan anak itu terus mempelajari ritualnya tanpa henti. Jika dia mengaktifkannya menggunakan sihir, dia bisa mendapatkan kekuatan dengan cepat, sangat cepat. Tapi dia tidak mengerti mengapa metode dari game ini membuatnya sekuat ini. Suatu saat nanti, dia pasti harus menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Aktivasi mana di dunia ini lambat dan sulit dikuasai. Tetapi untuk mengendalikan kekuatannya dengan lebih presisi, dia mulai memikirkan beberapa metode. Dengan menggunakan keuntungan dan strategi tertentu, dia bisa menggabungkan keduanya dan mendapatkan kekuatan besar. Masalahnya, ini sangat berbahaya, dan ledakan sihir bisa terjadi di sana. Tetap saja, dia bisa terus mencoba karena dia tahu itu tidak sepenuhnya mustahil. Risikonya memang tinggi, tapi begitu juga imbalannya. Dan dia tidak akan mencapai apapun dalam hidup jika dia tidak pernah menempatkan dirinya dalam bahaya sesekali. Tiba-tiba, mananya mulai mengalir keluar dari tubuhnya, melonjak gila-gilaan di dalam ruangan. Situasi menjadi sangat berbahaya, dan dia mendapat banyak peringatan ledakan. Meski begitu, dia tetap pada rencananya dan mulai menganalisis serta mengaktifkan urutannya. Berhasil menggabungkan jalur-jalur itu untuk menghasilkan kerusakan serius. Di dalam kamarnya, dia menciptakan jenis sihir baru, sesuatu yang benar-benar baru dan sangat kuat. Kali ini, dia berhasil menggabungkan aktivasi dan menciptakan misil sihir. Sekarang fondasi prosesnya sudah siap. Dia ingin mencoba mendapatkan kekuatan lebih besar, tapi kemudian bahayanya menjadi nyata, dan ledakan itu menarik perhatian. Saat itu, seorang pelayan lewat, khawatir dan ingin memeriksa apakah tuannya baik-baik saja. Untungnya, anak itu baik-baik saja, tapi sekarang ada lubang di dinding kamarnya. Rencana yang lebih cerdas adalah melakukan eksperimen semacam ini di luar rumah. Mungkin itu sebabnya notifikasi terus muncul, dan dia perlu menyiapkan bengkel untuk berlatih. Saat itu juga, sang ksatria muncul, terkejut oleh suara itu. Di dapur, rasa supnya agak aneh. Tidak ada garam, hambar, membosankan. Tiba-tiba, pelayan lain memperhatikan sup itu dibuat oleh gadis yang rajin bekerja. Itu Daisy, salah satu temannya, dan orang yang sangat baik, tapi gadis itu takut mendekat karena interaksi terakhirnya dengan para pelayan berakhir buruk. Daisy berbeda dari yang lain dan memberinya tips cara membumbui makanan dengan lebih baik. Dia berbicara tentang bahan yang memberikan rasa yang kaya dan lezat. Saat mencicipi makanan yang sudah dibumbui, gadis itu terkejut dengan hasilnya yang enak. Melihat Daisy santai, dia meminta Daisy untuk mengajarinya beberapa teknik memasak. Untungnya temannya senang bisa belajar bersama. Mereka berdua pergi mengantarkan makanan bersama, dan akhirnya mereka berbicara tentang sang tuan. Di perjalanan, Daisy mengaku khawatir saat mendengar bahwa dia menginginkan pelayan pribadi. Untungnya, MC akhir-akhir ini bertindak jauh lebih terhormat dan bukan orang jahat. Saat sedang belajar, dia mengetahui bahwa Daisy menanyakan kabarnya. Seperti yang mereka sepakati, Erziel tidak mengatakan apa-apa tentang kondisi temannya saat ini. Daisy dipuji karena melakukan pekerjaan dengan baik dan mengambil keputusan yang tepat. Dia pikir orang-orang yang tidak sabar sudah akan bergerak, tapi ternyata mereka lebih sabar dari kelihatannya. Tidak sabaran memang sangat sesuai dengan karakter kakak kedua. Jelas sekali dia terburu-buru agar bisa melancarkan rencana jahatnya. Di kantornya, sang Markis benar-benar kaget saat mengetahui putranya telah sembuh dari penyakitnya. Di sana ada Leon yang melaporkan bahwa anak itu telah belajar sihir. Dia bahkan berhasil mencapai lingkaran pertama, meskipun tanpa bakat apapun. Itu membuat kepala keluarga tertegun, tidak percaya bagaimana keajaiban ini bisa terjadi. Lagi pula, dia ingat MC dalam kondisi kesehatan yang buruk dan pada dasarnya hidup dalam depresi. Karena itu, mereka berdua sering bertengkar dan berdebat seolah-olah mereka musuh. Di saat yang sangat buruk, anak itu mendengar ayahnya sendiri berkata dia tidak pernah menginginkan anak seperti itu, seseorang yang hanya menimbulkan masalah. Terlihat jelas, pria itu menyesal telah mengatakan hal-hal seperti itu di saat emosi. Untuk mengatasi penyakit itu, kau butuh bakat sihir yang luar biasa abnormal, dan hal semacam itu hanya muncul saat kau berusia 5 tahun. Mungkin ini satu-satunya kasus yang diketahui di mana seseorang berhasil melakukannya di usia 13 dan tidak diragukan lagi Kyle telah mengatasi masalahnya karena dia bahkan bisa memanipulasi sihir. Itu jelas merupakan keajaiban yang luar biasa dan anak itu mungkin masih menyimpan dendam terhadap ayahnya. Tapi sang ksatria berkata tidak ada dendam. Sebenarnya, justru sebaliknya.
Anak itu bahkan berkata ingin berbicara langsung dengan kepala keluarga karena dia pada dasarnya terjebak di dalam rumah dan ingin izin Marquis untuk keluar, dan dia bersikeras agar ayahnya tahu dia ingin bertemu empat mata. Dari situ, pria itu menyimpulkan bahwa tidak mungkin ada dendam di antara mereka saat ini. Itu menghibur ayah yang hancur itu, yang akhirnya bisa bertemu dengan putranya. Saat itu juga, anak itu muncul dengan pakaian rapi untuk bertemu Marquis, Bob Uxedeist. Dia adalah kepala keluarga pendekar pedang terhormat yang telah melindungi perbatasan dari monster selama beberapa generasi. Salah satu dari 5 master pedang di seluruh benua, dan yang terakhir dan terpenting, ayah dari sang protagonis. Mendekatinya membuat tangan anak itu mulai gemetar tanpa alasan yang jelas, tetapi tubuhnya masih mengingat dendam dan ketakutan yang dulu dia rasakan. Dia ingat saat mereka berlatih pedang, dia dimarahi dan diajak berdebat berulang kali karena sangat lemah hingga tidak bisa mengangkat pedang kayu. Itu terlalu berat. Itu adalah kekecewaan bagi keluarga pendekar pedang yang belum pernah punya anak selemah itu. Untuk waktu yang lama, dia merasa tidak berguna karena tidak bisa menggunakan pedang dan berpikir akan ditinggalkan. Semua perasaan itu memukul protagonis dengan keras, karena dia mengingat semuanya sekaligus. Ingatan itu milik pemilik asli tubuh ini, sang pangeran, tetapi karena jiwa mereka saling terkait, perasaannya juga terhubung. Untungnya, orang yang mengendalikan sekarang bukanlah pengecut seperti dulu. Karena selain menjadi anak itu, dia juga orang dewasa di kehidupan nyata. Tugasnya adalah membuktikan bahwa Kyle Seltarian pantas dihormati. Mereka berdua akhirnya bertemu dan keheningan aneh menyelimuti. Rupanya, sang pahlawan punya sesuatu yang ingin dikatakan kepada ayahnya dalam pertemuan itu. Aturannya sudah jelas. Dia tidak boleh meninggalkan kamarnya tanpa izin. Karena akhir-akhir ini dia sedang belajar, dia diizinkan pergi ke perpustakaan, tetapi tidak boleh menimbulkan masalah. Sang pahlawan sama sekali tidak mempercayai ayahnya, mengingat semua masalah yang terjadi sebelumnya. Meski begitu, ayahnya adalah salah satu orang paling kuat di benua ini, dan lawan yang menakutkan. Situasinya sulit, dan satu-satunya pilihan adalah menghadapinya melalui negosiasi langsung. Dulu, dia pasti akan kehilangan kesabaran dan membantah, tapi sekarang dia terlihat jauh lebih dewasa. Dia sudah cukup merepotkan ayahnya, dan masa lalunya membebaninya. Jadi dia berpikir serius, dan sekarang dia punya kesempatan untuk berubah. Setelah bertahun-tahun bertengkar, anak itu akhirnya meminta maaf atas sikapnya. Selain itu, anak cerdas ini juga ingin membuat kesepakatan dengan Marquis. Semua orang sudah tahu bahwa anak yang dulu sakit-sakitan itu berhasil mengatasi penyakit yang menggerogotinya. Itu adalah keajaiban besar. Sulit dipercaya bahkan di dunia fantasi seperti ini. Kekuatan protagonis ini tidak biasa, dan dia mencampur berbagai lingkaran. Dia menciptakan bola api untuk membuktikan bahwa dia adalah penyihir lingkaran pertama. Bahkan setelah mendengar cerita sang ksatria, ayahnya masih tidak percaya. Tapi begitu dia melihatnya dengan mata kepala sendiri, semuanya berubah. Dia menjadi sangat kuat sehingga bisa merasakan mana mengalir di nadinya tumbuh semakin besar. Kau tahu, penyihir yang berhasil mengatasi penyakit itu memiliki potensi yang luar biasa. Di dunia ini, seorang penyihir yang kuat setara dengan seluruh ordo ksatria. Dan meskipun keluarganya terkenal dengan pendekar pedang, memiliki penyihir kuat di garis depan juga akan menjadi keuntungan besar. Jika keluarga mendukung rencana ini, semua orang bisa mendapat manfaat dari kemampuan itu. Pasukan yang menggabungkan pendekar pedang elit dengan penyihir luar biasa akan lebih kuat dari apapun di benua ini. Kesepakatan ini menguntungkan keluarga dan tentu saja anak itu juga. Bakatnya layak untuk diinvestasikan dan dikembangkan. Dalam hidup, yang terpenting adalah kemenangan, dan Omar Kaye menghargai keuntungan dan kehormatan di atas segalanya. Mencoba memainkan kartu ikatan keluarga tidak akan berhasil, dan dia benar-benar mampu membuat keputusan berdarah dingin demi kebaikan keluarga. Tetapi, jika kepentingan mereka sejalan, bahkan hubungan yang goyah bisa berubah menjadi kerjasama. Sekarang masalah akan diselesaikan antara dua orang dewasa yang cerdas. Pria tua itu bahkan tidak tahu apakah anak itu benar-benar putra yang dulu dia kenal, karena dia tidak lagi bertingkah seperti anak-anak. Dia terlihat seperti sudah dewasa, jadi dia meminta mereka untuk berinvestasi pada bakat langka miliknya. Negosiasinya berjalan sangat baik. Dia tahu persis apa yang diinginkan pihak lain dan menggunakannya untuk menawar. Dia mendapatkan persis apa yang dia inginkan menggunakan kekuatan dan otoritasnya. Luar biasa melihat anak yang dulu suka membakar buku berbicara seperti ini. Seorang anak yang pernah dianggap sebagai kekecewaan keluarga telah tumbuh dan berkembang. Sekarang setelah dia dianggap berharga, mereka akan memberikan dana beserta batu sihir untuk studinya. Tapi serius, dia harus membuktikan dirinya dan tidak mengecewakan ayahnya. Beberapa hari berlalu, dan teman-temannya datang ke kamarnya. Semuanya jauh lebih mewah sekarang, dan ada bengkel pribadi untuk para penyihir. Bagian dalamnya telah diperkuat dengan penghalang sihir di dinding.
Selain itu, tempat itu dilengkapi dengan segala macam peralatan, ramuan, dan artefak. Sang Ksatria tertegun, karena biayanya pasti sangat mahal. Untungnya, ayah tersayangnya dengan senang hati membayar setiap sennya. Tidak disangka, pria pemarah itu luluh oleh pesona putranya sendiri. Erziel juga terkejut karena sulit menggunakan sihir roh dengan bebas di dalam ruangan. Itulah mengapa temannya menyiapkan ruang terpisah untuk itu. Tempat itu dilengkapi dengan perangkat anti getaran agar dia bisa berlatih dengan bebas, dan dia diizinkan menggunakan bengkel kapanpun dia mau belajar karena sang protagonis ingin dia menjadi tangan kanannya di masa depan, bukan hanya sebagai pelayan, tetapi sebagai penyihir roh yang belum pernah ada sebelumnya. Itu membuatnya banyak menangis karena dia sudah bekerja setiap hari tanpa istirahat. Tujuannya adalah mempelajari semua yang dia bisa dan menjadi orang yang berguna. Hubungan mereka semakin kuat dan semuanya tampak baik-baik saja. Tiba-tiba, beberapa batu mulai bersinar, menarik perhatian gadis itu. Lingkaran roh bereaksi dan terlihat tidak terkendali. Cahaya aneh keluar dari ritual, membentuk roh yang tidak lengkap, dan, jujur saja, itu sangat lucu. Roh itu langsung berteman dengan pelayan yang secara tidak sengaja memanggilnya. Sepertinya dia memanggilnya secara tidak sengaja, hanya dengan berjalan di dekat bengkel. Maskot kecil itu sangat cocok dengan bakat gadis itu. Ini luar biasa, karena teknik ini membutuhkan jenis sihir yang berbeda. Emosinya mungkin membantu batu roh merespons dan menciptakan maskot itu. Batu-batu itu baru saja dibeli, dan sekarang langsung habis terpakai. Anak itu sama sekali tidak menyangka ini akan terjadi begitu awal dalam cerita. Selain itu, makhluk ini berlevel tinggi, dan tidak dapat diidentifikasi dengan wawasan. Meskipun kecil, kekuatannya sangat tinggi, mustahil untuk dibaca dengan kemampuan manusia. Namanya Ash, dan sepertinya dia adalah roh cahaya kuno. Itu mengejutkan anak itu. Dia tidak menyangka makhluk kecil yang lucu itu begitu kuat. Roh tetua pada dasarnya adalah tingkatan tertinggi yang ada, dan mereka adalah salah satu yang paling sulit untuk dipanggil. Ukurannya tidak mengesankan, tapi tampaknya ini bukan wujud aslinya. Jika kembali ke ukuran normalnya, seluruh mansion akan runtuh. Dia ingin membuat kontrak dengan gadis itu agar mereka bisa menjadi teman mulai sekarang. Untuk itu, mereka membutuhkan kecocokan yang kuat di antara mereka. Roh tetua setuju dan memulai ritual untuk menyegel kontrak persahabatan yang kuat ini. Pelayan itu juga setuju, menandatangani bagiannya dan mendapatkan sekutu. Setelah selesai, dia harus memilih nama untuk hewan peliharaan barunya. Mulai sekarang, itulah namanya, dan dia sangat senang memilikinya sebagai teman. Proyek pengembangan bakat berjalan sangat baik dan benar-benar berhasil. Beberapa hari berlalu, dan mansion itu menyambut pagi yang baru sekali lagi. Sang ksatria mengakui bahwa dia kurang memperhatikan anak didiknya, seperti yang seharusnya dilakukan seorang kakak. Lalu terungkap bahwa yang berdiri di hadapannya adalah Adolf, seseorang yang sudah lama tidak dia temui. Bab Kulmeteist. Kedua bersaudara itu sedang rapat dengan pelayan yang melayani mereka. Bos gangster itu mengenali gadis itu. Dia adalah gadis yang sama yang dijual sebagai budak di pasar dulu sekali. Dia memujinya, mengatakan dia cantik, dan berpikir lucu bahwa dia berakhir sebagai pelayan. Dengan cara yang menjijikkan, dia memintanya untuk dikirim ke rumahnya. Dia pasti ada di sana karena mendengar berita tentang penyakit yang sembuh, dan dia memulai percakapan dengan cara yang salah. Tapi sang pahlawan tidak mau meninggalkannya di sana dan bertanya apakah orang lain bisa dipilih sebagai gantinya. Untuk keluar dari situasi ini dengan mudah, dia harus bertindak dengan cara yang sama sekali berbeda. Pada akhirnya, itu hanyalah provokasi. Pria itu tidak akan benar-benar membawa pulang pelayan orang lain. Meski begitu, anak itu sadar dia harus mengalah untuk saat ini karena dia belum bisa merusak hubungan mereka. Anak itu memang sudah banyak kemajuan, tapi dia tetap terlihat tidak ada harapan karena terlalu tertarik pada wanita muda. Jadi, rencana si bos kejahatan itu adalah merusaknya dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Tubuhnya sudah banyak pulih, dan dia tidak punya masalah dalam kehidupan sehari-hari lagi. Dia telah sembuh dan terus membaik setiap hari. Meski begitu, dia belum 100% pulih karena itu adalah penyakit yang sangat lama dan sulit disembuhkan sekaligus. Saat itu, sang MC menunjukkan mantra ciptaannya yang lebih kuat dari aslinya. Itu menarik perhatian si perencana licik karena dia suka ide menciptakan sihir baru. Meskipun belum dalam kondisi puncak, dia tetap berkembang pesat walau dia hanya murid lingkaran pertama. Perilaku tuan muda telah berubah drastis dan kemampuannya terus meningkat dari hari ke hari. Kabar yang dibawa pelayan itu terdengar berlebihan, tapi untuk anak 13 tahun, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Akan jauh lebih berguna untuk menekannya dan memanfaatkannya dengan cara lain sebelum menyingkirkannya. Tanpa basa-basi, dia bertanya pada adiknya apakah dia mau bergabung dengannya dalam persaingan. Itu bahkan mengejutkan sang Menci yang tidak menyangka akan mendapat pilihan seperti itu. Setelah saling menatap beberapa saat, semua terjadi persis seperti yang direncanakan si cerdik.
Karena itu, dia akan mendapat izin ayah mereka, dan dia berterima kasih atas kepercayaannya. Saat itu, sang prajurit muncul dan mendoakan perjalanan Adolf aman. Leon sulit dimanipulasi dan masih belum berpindah pihak dalam permainan ini. Agak lucu rasanya memikirkan putra seorang prajurit hebat melindungi anak manja. Itu membuat suasana di antara mereka semakin aneh saat Adolf pergi. Akhirnya, sang MC masuk ke ruangan setelah perdebatan kakak beradik itu berakhir. Dia menjelaskan kemungkinan akan berurusan dengan Viscount Jerome, salah satu sekutu terdekat Legiun kelima. Temannya kaget mendengar ini akan menjadi misi kesetiaan pertamanya. Dia tidak mau membiarkannya pergi sendiri dan menawarkan untuk ikut tim penaklukan juga, tapi itu bagian dari strategi untuk mendapatkan kepercayaan si bos kejahatan, dan dia tidak bisa membawa sekutu ayahnya. Ini jelas sebuah jebakan untuk menguji seberapa berguna sang MC dalam pertarungan sungguhan. Untungnya, mulai sekarang, dia bisa melindungi dirinya sendiri menggunakan sihir ciptaannya. Meski begitu, dia memutuskan tidak akan menggunakan potensi sihirnya sepenuhnya. Lalu dia bertanya tentang sebuah pemukiman di hutan yang jauh. Di sebelah selatan wilayah itu, ada sebuah koloni monster. Secara rutin, Marquis mengirim prajurit untuk menaklukkan musuh-musuh itu. Kali ini, Tuan Kyle terlihat seperti penyihir sejati, siap berangkat untuk misi. Akhirnya, seorang pria turun dari kuda, Viscount Jerome. Dia adalah sekutu si bos kejahatan dan akan berada di tim yang sama dengan sang protagonis untuk misi ini. Karena ini pertarungan sungguhan pertamanya, dia harus sangat berhati-hati dan dilindungi jika perlu. Hubungan mereka cukup buruk dan pria itu jelas hanya melakukan ini sebagai bantuan. Meski begitu, mereka berangkat dan tidak banyak bicara. Perintah Viscount adalah mengawasi anak itu dan menilai kemampuannya dalam pertarungan, tapi dia tidak percaya si lemah seperti itu bisa berbuat banyak sambil membawa penyakit berbahaya di tubuhnya. Selama pertarungan, anak itu menembakkan mantra petir ke para goblin di depannya. Serangannya sempurna. Satu tembakan cukup untuk memusnahkan seluruh kelompok. Itu membuat tim terkesan dan memperbaiki suasana dengan semua orang yang akhirnya cukup senang. Misi selesai dengan cepat, dan itu adalah penaklukan termudah yang mereka alami selama ini, berkat sang pahlawan. Dia belum pernah melihat sesuatu semudah itu sebelumnya, dan reputasinya meroket hingga level 90. Tentu saja, Tuan Adolf akan sangat senang saat mendengar betapa baiknya kinerja adiknya. Sekarang rencananya adalah lanjut ke langkah berikutnya yang ada di pikirannya, bab Neliadeist. Kembali di camp, semua orang merayakan kemenangan berkat anak itu. Dengan polosnya, dia bilang tidak pantas dipuji karena dia tidak melakukan sesuatu yang mengesankan. Para prajurit mengakui mereka salah menilai tuan muda dan mulai memuji kemampuannya. Dan selain jago bertarung, dia juga tidak mengeluh tentang makanan camp. Dia terlihat jauh lebih dewasa dari usianya. Memikirkan bagaimana kakaknya biasa mengambil misi berbahaya seperti ini, dia sadar dia tidak bisa bersikap seperti anak manja saat gilirannya. Para prajurit kaget melihat anak itu begitu mengagumi si bos kejahatan. Rencananya berjalan persis seperti yang diharapkan. Para prajurit sekarang menyukai sang protagonis, dan mereka siap memujinya. Sementara yang lain tidur, sang petualang memutuskan untuk berjalan-jalan tidak jauh dari camp. Karena dia hanya seorang anak, tidak ada yang curiga, dan semua orang percaya pada akting polosnya. Setelah kemenangan hari ini, para ksatria benar-benar kelelahan dan langsung tidur di ranjang mereka. Hanya beberapa penjaga yang tersisa, dan mereka juga kelelahan, bahkan nyaris tidak memperhatikan. Sekarang dia akan mencoba mengalahkan beberapa ogre dan mengumpulkan XP sebanyak mungkin seperti dulu. Dari sakunya, dia mengeluarkan parfum yang bisa menarik raksasa-raksasa itu dari jarak hingga 10 km. Beberapa hari sebelumnya, dia sadar bahwa dialah orang pertama di dunia yang menciptakan aroma yang menarik makhluk-makhluk itu tanpa mengikuti resep yang ada. Semakin baik kualitas dan aromanya, semakin banyak monster yang ditariknya sekaligus. Masalahnya, tim seharusnya berburu goblin dan ogre terlalu kuat untuk dihadapi tanpa rencana. Pasukan itu memiliki 12 kesatria berpengalaman dan mereka bisa menangani musuh lemah. Tapi raksasa adalah cerita yang sama sekali berbeda. Meskipun mereka setia pada si bos kejahatan, kemampuan individu mereka cukup biasa-biasa saja. Mereka pada dasarnya adalah umpan meriam. Mereka adalah penjahat jalanan yang menjadi legiun setelah dibujuk oleh si pengkhianat itu. Pencucian otaknya begitu intens, itu mengubah mereka menjadi fanatik, dan pengaruhnya menyebar dengan mudah karenanya. Orang-orang ini patuh secara membabi buta, dan setiap gerakan yang dibuat tuan mereka, sebuah tragedi bisa terjadi. Jadi, sang protagonis berencana untuk melemahkan legiun kelima sebanyak mungkin sebelum hari suksesi. Sebagai permulaan, dia akan memaksa 12 petarung itu untuk melawan ogre kuat sampai titik darah penghabisan, dan dia berencana menjadi satu-satunya yang selamat setelah pertarungan mematikan ini begitu dia mengaktifkan aromanya. Tidak, butuh waktu lama bagi makhluk berkepala dua untuk muncul, terpikat oleh parfum yang menyebar di hutan sekitarnya.
Para prajurit yang sudah lengah oleh raksasa itu yang mengalahkan rekan-rekan mereka dengan mudah. Salah satu pria yang sangat berani memohon agar mereka jangan lari dulu. Sayangnya, akhir hidupnya brutal dan dengan cepat menjadi jelas bahwa lari adalah pilihan terbaik. Dia adalah salah satu prajurit terkuat di tim. Sekarang hanya prajurit tingkat menengah yang tersisa, dan mereka tidak bisa berbuat banyak. Mencoba menyemangati semua orang, dia bertanya apakah begitu cara prajurit terhormat bertindak dalam pertarungan. Jika mereka gagal dalam misi ini, para ogre itu pasti akan merangsek ke wilayah sekutu dan membantai orang-orang. Mengambil alih komando, dia membuat semua orang setuju untuk mengikuti perintahnya mulai sekarang. Untungnya, Viscount adalah prajurit tingkat tinggi dan berkata dia bisa menanganinya sendiri, tapi sang MC tidak mau bantuan. Dia akan bertahan sampai akhir mendukungnya dengan sihir. Dia tahu dia tidak akan bisa menghadapi kakaknya lagi jika meninggalkan anak buahnya dalam pertempuran. Jadi dia merapal mantra yang memperkuat prajurit itu lebih jauh dengan kemampuannya. Karena ini hanya sihir lingkaran pertama, dia sebagian besar bisa mengendalikan situasi untuk saat ini tanpa menimbulkan banyak kerusakan. Tetap saja, dia akan menghadapi pertarungan secara langsung tanpa mundur karena takut. Viscount tahu Kyle adalah aset penting bagi pasukan dan sudah sangat mempercayainya. Mengaktifkan jurus pedangnya yang kuat, dia bersiap menebas ogre manapun yang mendekat. Dia menyerang lurus ke arah ogre berkepala dua, siap memenggal kedua kepalanya dengan pedangnya. Prajurit lain melihat tidak ada yang panik, tidak bisa menunjukkan sisi menyedihkan mereka, jadi mereka juga ikut menyemangati diri. Sang protagonis menyuruh anak buahnya untuk mengerahkan segalanya dalam pertarungan brutal ini, dan itu bekerja sempurna karena ogre yang dia panggil akan memusnahkan prajurit yang lebih lemah. Parfum Pemikat itu sukses. Bahkan berhasil memanggil makhluk hingga 3 kali lebih kuat dari biasanya, dan disinilah sebagian dari legiun kelima akan menemui ajalnya. Pup V. Staystem. Dia merasa sangat kuat. Dia pikir dia bisa mengalahkan ogre itu sendirian. Dia mendaratkan pukulan telak di salah satu kepala kembar, dan mereka langsung waspada. Dan semua orang terpukau oleh pertarungan udara di antara keduanya. Hampir semua ksatria terkuat telah tumbang, dan pasukan yang lebih lemah mulai panik. Menonton semuanya dari jauh, si psikopat kecil senang melihat rencananya berhasil. Tanpa mengangkat satu jari pun, dia akan memusnahkan setiap musuh dengan mudah. Tanpa sadar, dia menyerahkan pekerjaan itu pada ogre raksasa yang akan melakukannya dengan tinjunya sendiri. Jerome bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bisa memenangkan pertempuran ini dan mulai berpikir mungkin sudah waktunya untuk jurus terakhir. Dia diberi kekuatan dari kegelapan untuk menjadi lebih kuat dan jika dia melepaskannya, dia tidak akan pernah bisa kembali normal. Sylvade mengatakan bahwa saat itu terjadi, dia akan berubah menjadi monster pemarah tanpa kemanusiaan tersisa. Itulah sebabnya kekuatan ini tidak boleh disia-siakan pada musuh lemah sembarangan. Dia pasti bisa mengalahkan ogre itu, tapi dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dari amukan sang monster. Tapi mungkin itu masih lebih baik daripada mati seperti pecundang di tangan ogre. Dari kejauhan, Kyle berkata dia akan memberikan perlindungan sihir. Itu memberi Viscount lebih banyak kepercayaan diri, dan dia merasa bersemangat oleh sang penyihir. Mengatakan masih terlalu dini untuk menggunakan jurus terakhir, Kyle memicu pembersihan mental pada teman-temannya. Tiba-tiba, semua orang merasakan ledakan energi dan mulai percaya bahwa mereka adalah yang terbaik dari Legiun kelima, mengerahkan segalanya yang mereka punya. Mereka ingin menunjukkan kekuatan sejati mereka. Saat mereka bertarung, sang MC mengamati semuanya dari jauh, memperhatikan dengan saksama. Hanya dalam beberapa detik, mereka semua mulai tumbang, dihabisi oleh monster besar itu. Prioritasnya adalah melenyapkan 12 ksatria, dan sekarang hanya Jerome yang tersisa. Pengorbanan mereka tidak akan sia-sia dan dia meminta satu mantra pendukung lagi untuk menghabisi mutan itu untuk selamanya. Menggerakkan bidak-bidak seperti pion, dia menyalurkan lebih banyak mana untuk menyelesaikan rencananya dan dia mengaktifkan semacam kekuatan yang mulai melilitnya dalam bentuk ungu. Terjepit oleh cakar, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap lurus ke depan dan menghadapi lawannya. Ogre itu ada tepat di depannya dan matanya bersinar dengan kebahagiaan. Hanya dengan satu tangan, ia akan menghabisi pria itu untuk selamanya, secara brutal. Di depan semua prajurit, pemimpin mereka dihancurkan dan tewas selamanya. Itu membuat semua orang menjadi kacau, karena mereka semua berpikir akan mati. Api mulai mengelilingi tubuh monster itu, dan ia berteriak kesakitan. Lalu tepat di depan semua orang, ia ambruk ke tanah, sudah mati. Mengakhiri pertarungan, Tuan Muda memanjat ke atas musuh. Dari dalamnya, dia mengeluarkan kristal bernilai tinggi, dan sekarang saatnya melakukan langkah yang cukup licik. Dia mulai berbohong, mengatakan bahwa berkat Viscount, dia berhasil menjatuhkan musuh. Kemenangan ini milik 12 prajurit pemberani dan semua orang yang berjuang untuk hidup mereka sendiri. Jadi mereka mulai memuji Tuan yang menang di medan perang. Hasil penaklukan ini sukses, dan mutan berkepala dua berhasil dilenyapkan.
Selain itu, mereka juga menumpas puluhan goblin yang merupakan tujuan awal. Sayangnya, mereka menderita kerugian besar selama pertempuran. Mendengar berita itu, pria pirang jahat itu tidak percaya dan bertanya apakah itu benar. Mereka menjelaskan bahwa Jerome akhirnya tewas dalam pertarungan brutal melawan mutan di hutan. Serangannya begitu cepat, dia bahkan tidak sempat menggunakan kekuatan kegelapan. Kehilangan pria itu adalah pukulan besar bagi pasukan. Jangankan semua prajurit yang tewas. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dan mereka ingin entah bagaimana mengambil ogre itu dari Kam. Baru setelah itu, dia berkata lega, melihat adiknya kembali dengan selamat. Lagi pula, mengalahkan musuh sekuat itu adalah pencapaian besar pemuda itu. Karena itu, ayah mereka akan diberitahu, dan semua orang akan mendapatkan penghargaan yang pantas mereka terima. Topeng yang dikenakan MC, akting adik yang polos, mulai goyah bagi Adolf yang pergi dengan marah dan curiga. Tapi untuk saat ini, sepertinya sang kakak masih mudah ditipu. Sang MC mendapatkan pengakuan kakaknya dan menjatuhkan legiun kelima. Itu adalah permainan yang hebat, dan dia bercanda mungkin itu bisa dihitung seperti membunuh 3 burung dengan 1 batu. Mutan bukan masalah besar karena sang prajurit bisa mengalahkannya sendirian tanpa bantuan. Dan sambil bercanda, dia bilang dia hanya bermaksud terlihat lemah di awal. Sepertinya dia benar-benar ingin mendekati pihak kakaknya yang jahat tanpa memberitahu Abel apapun. Ini semua bagian dari rencana, dan di masa depan dia akan diakui dan mereka akan datang mencarinya. Beberapa hari kemudian, sebuah pertemuan terjadi di ruang konferensi keluarga. Pada pertemuan itu, mereka akan meninjau hasil ekspedisi dan memutuskan cara membagi rampasan. Selain itu, kontribusi pemuda itu akan dibahas untuk pertama kalinya di lingkaran dalam itu. Dan jika ada yang keberatan, mereka bisa bicara dengan bebas. Salah satu baron berpikir ini berlebihan karena dulu anak itu hanyalah orang lemah tak berguna. Dengan canggung, dia bilang dia menyukai anak itu, tapi dia tidak yakin apakah harus mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Ternyata anak itu masih seorang penyihir lingkaran pertama, pada dasarnya seorang pemula. Meski begitu, baron itu berpikir sebagian besar pencapaiannya dibesar-besarkan hanya karena dia ikut serta dan kembali hidup-hidup. Dan dia menyimpulkannya dengan mengatakan sulit dipercaya sang MC tiba-tiba dewasa dalam semalam. Dia mengingatkan semua orang tentang semua masalah yang ditimbulkan anak-anak itu sebelumnya. Dulu, Kyle hanya bisa tersenyum saat orang-orang menjelek-jelekannya tepat di hadapannya. Jelas, para baron tidak pernah harus menghadapi serigala sungguhan sebelum membuat penilaian seperti itu. Ketika mereka sampai di aula, sang MC berkata itu tidak semudah kelihatannya, dan kau harus melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Membela adiknya, Abel berkata bahkan ksatria kuat pun akan kesulitan mengalahkan makhluk berkepala 2. Beberapa orang membalas, mengatakan itu hanya terjadi karena para ksatria mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi anak itu. Tetap saja, pukulan terakhir adalah milik Kyle, sesuatu yang dikonfirmasi oleh para saksi yang selamat. Tidak seperti sebelumnya, anak-anak itu sekarang fokus belajar sihir, dan baron itu harus mengesampingkan masalah pribadinya. Marah, Adolf menyuruh pria itu berhenti mencoba merusak segalanya. Masih mendukung adiknya, dia mengancamnya dan berkata jangan melewati batas. Tiba-tiba, semua orang tampak bersemangat membela anak itu sekarang setelah dia mulai menunjukkan nilai sebenarnya. Pada saat itu, sang kakak jahat setuju hadiah Kyle harus mencakup sejumlah besar uang. Lagi pula, sang prajurit melihat pertarungan brutal anak itu dan tidak ragu tentang apa yang dilakukannya. Karena itu, dia diberi kebebasan dan akhirnya bisa mengakses kediaman utama dan pergi keluar. Tapi rampasan dari mutan itu akan tetap dibagikan berdasarkan kontribusi, dan anak itu tidak akan mendapatkannya sama sekali. Pada akhir pertemuan, sang MC tidak mengerti mengapa dia tidak menerima apapun setelah semua yang dilakukannya. Jadi dia pergi bertanya pada ayahnya, mengapa ini terjadi karena dia tidak menimbulkan masalah sama sekali. Tapi orang tua itu cerdas. Dia tahu anak itu menyimpan jantung ogre sebagai hadiahnya. Tidak tahu harus berkata apa, sang MC berterima kasih padanya karena setidaknya diizinkan meninggalkan rumah. Saat itu si bos geng muncul ingin bicara dengan anak itu. Dia bilang dia telah menepati janjinya dan memberitahu sang ayah tentang pencapaian anak itu. Dan dia meminta agar di masa depan, anak itu mengingat betapa dia peduli. Dari kejauhan, Abel berpikir sudah lama dia tidak memperhatikan adiknya. Dan dia berharap bisa bicara dengannya suatu saat. Masalahnya waktu itu telah tiba, dan dia bilang itu adalah kemampuan tak dikenal yang bahkan ayah mereka tidak mengerti. Itu membuat sang MC bingung mengapa dia tiba-tiba membocorkan rahasia entah dari mana. Beberapa saat sebelumnya, setelah konferensi berakhir, Abel muncul untuk memuji adiknya. Dia bilang anak itu menangani pertempuran dengan sangat baik dan sekarang dia adalah penyihir yang dihormati di keluarga. Lalu dia bertanya apakah anak itu punya waktu nanti agar mereka bisa makan bersama.
Dia menjelaskan ingin mengadakan pertemuan kecil untuk mendengar detail tentang apa yang terjadi selama ekspedisi hutan. Tapi anak itu curiga sang prajurit punya alasan tersembunyi menanyakan pencapaiannya. Dan seketika, dia mulai mengungkapkan rahasia yang bahkan ayah mereka tidak tahu tanpa alasan yang jelas. Cukup jelas dia ingin merekrut sang MC untuk menjatuhkan pasukan yang diciptakan Adolf sebelum terlambat. Sang MC harus memilih kata-katanya dengan hati-hati dan bertanya mengapa dia tahu rahasia itu. Dia bilang dia takut dengan apa yang bisa terjadi begitu sesuatu sebesar itu terungkap. Seperti yang kau harapkan dari seorang kakak, dia jelas menginginkan sesuatu dari anak itu sebagai balasannya. Tapi dengan terus terang, si kecil bilang dia tidak benar-benar di pihak kakak tengah. Meski begitu, itu tidak berarti dia berencana untuk bergabung dengan pihak baik juga. Waktu berlalu, dan kita melihat Adolf mengerahkan seluruh kekuatan gelapnya. Dia akhirnya tahu kakaknya juga pergi mengobrol sebentar dengan Kyle. Itu membuat si bos kejahatan marah karena dia yang pertama kali melihat bakat anak itu dan tidak mau kehilangan keuntungan itu. Dan jika sang MC berpindah pihak, Adolf lebih suka meracuninya daripada membiarkannya menjadi musuh. Rupanya, itulah sebabnya pelayan itu ada di mansion jika hal seperti itu terjadi. Kembali ke pembicaraan keluarga, Abel ingin tahu mengapa si bungsu bertingkah seperti itu. Jujur, MC mengatakan kakak laki-lakinya sangat baik, yang membuatnya malu. Saat dia mengaktifkan kemampuannya, dia tidak bisa melihat banyak tentang karakter itu karena levelnya terlalu tinggi. Satu-satunya hal buruk adalah hubungan mereka netral tanpa poin simpati sama sekali. Dia terus bertingkah aneh di depan pria pirang baik hati yang bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi dan yang satunya meminta maaf. Meskipun dia adalah kakak laki-laki, dia tidak pernah punya waktu untuk menjaga adiknya sebelumnya. Tetap saja, MC memaafkannya karena dia dulu bertingkah seperti bajingan dan itulah mengapa tidak ada yang menyukainya. Abel tertawa karena anak itu benar-benar pandai membuat lelucon cerdas. Dia menyesal tidak menjalin ikatan dengan adiknya yang cerdas sebelum kehilangannya karena Adolf. Dan dia bilang dia bisa menawarkan semua yang dijanjikan pihak lain dengan persyaratan yang lebih baik. Dia tidak mau menyerah pada kesepakatan ini dan bertanya apakah masih ada ruang untuk memikirkannya kembali. Itu membuat anak itu khawatir, yang bertanya apakah dia akan disingkirkan jika bergabung dengan pihak musuh. Lagi pula, Adolf berbeda dan dia kejam bahkan pada keluarganya sendiri. Jika dia menjadi pengkhianat, mereka pasti akan menggunakan metode apapun untuk menyingkirkannya. Meskipun dia seorang penyihir jenius, dia masih belum punya cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri sehari-hari. Ini pertama kalinya seseorang dalam keluarga memberi Abel penilaian mendalam tentang bos kejahatan itu. Yang lucu adalah pria itu tidak menyangkal penilaian tersebut. Dia bahkan terdiam, dan itu membawa mereka kembali ke awal percakapan, ketika MC mengatakan keahliannya yang tidak berguna adalah memiliki intuisi yang sangat baik. Sejak kecil, dia selalu punya firasat buruk tepat sebelum sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Dan setiap kali dia mendengarkan firasat itu, dia berhasil menghindari situasi berbahaya. Dengan upacara yang semakin dekat setiap hari, perasaan itu semakin kuat, terutama di sekitar kakaknya yang jahat. Keahlian itu terasa seperti semacam penglihatan masa depan, seperti intuisi MC. Dan setelah berakhir di tubuh anak laki-laki itu, dia benar-benar mengembangkan bakat yang tidak dia miliki sebelumnya. Karena itu, NPC lain mengalami perubahan sistem yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski begitu, Adolf adalah keluarga dan pewaris langsung kedua Markis, jadi dia tidak bisa begitu saja melewati batas. Tapi MC ada di sana karena dia punya firasat yang sangat buruk dan dia merahasiakannya sampai sekarang. Dia mempercayai firasatnya dan tahu bahwa jika Adolf menjadi Marquis, keluarga ini akan hancur dan tidak ada yang akan aman, termasuk Tuan Muda. Jadi rencananya adalah bergabung dengan pihak musuh dan mengawasi semuanya dari dekat sambil mendapatkan kepercayaan mereka. Di akhir operasi, idenya adalah menyerang mereka dengan semua yang mereka miliki dari belakang. Dan jika kakaknya yang baik membantu, segalanya akan berjalan jauh lebih lancar dengan peluang sukses yang jauh lebih baik. Sebagai kakak laki-laki, Abel tidak bisa menolak proposal yang begitu solid dari adiknya dan mengatakan dia akan membantunya. Tapi pertama-tama, MC menginginkan bantuan kecil untuk memulai misinya. Bab Kaheksadeista. Beberapa hari yang lalu, mereka menemukan sekantong koin platina yang pada dasarnya setara dengan gaji berbulan-bulan. Pria pirang itu bertanya-tanya dari mana semua uang itu tiba-tiba datang. Tapi, sebenarnya, MC mendapatkannya berkat Abel yang meminjamkannya sejumlah uang. Selain tampan, dia juga kaya dan dia mendanai misi itu begitu mendengar rencananya. Dan itu agak gila karena tidak ada yang tahu kakaknya begitu dermawan. Dengan komunikator pribadi ini, mereka akan bisa berbicara tanpa berada di tempat yang sama. Benda semacam ini sangat mahal, sehingga kau bisa membeli rumah besar dengan taman seharga satu saja.
Ini hanya versi dasar, dan hanya memungkinkanmu berbicara langsung dengan satu orang, tetapi ada versi yang lebih mahal. Cukup jelas pertemuan dengan Abel berjalan sangat baik, dan mereka bekerja sama dalam sebuah rencana. Sementara itu, pengawal harus menyimpan uang itu sampai waktunya digunakan. Mereka tidak benar-benar punya tempat untuk membelanjakannya sekarang, dan anak itu sudah ingin mengumpulkan lebih banyak koin. Ini seperti rencana investasi untuk masa depan, cara berpikir penyihir yang cerdas. Pada saat itu, pelayan itu sedang berlatih dengan tongkatnya, sihir roh. Sayangnya, sihirnya tidak bekerja dan dia tidak bisa membuat cahayanya bersinar. Hewan peliharaan itu tidak mau turun dari kepala MC, dan MC berpikir dia pada dasarnya adalah lampu kepala. Itu membuat si pirang memikirkan sesuatu dan bertanya-tanya mengapa mereka berada di dalam gunung sialan. Hal terakhir yang dia ingat adalah mereka meninggalkan rumah untuk mengunjungi wilayah tetangga. Dan kemudian entah dari mana mereka berakhir di dalam gua karena MC memutuskan untuk berhenti sebentar. Ini bukan tempat di mana mereka harus tinggal lama karena penjelajahan bisa menyembunyikan segala macam bahaya. Sangat berbahaya sehingga dia ingat monster-monster marah yang mereka temui di pintu masuk gua. Semakin dalam mereka pergi, semakin sedikit yang mereka lihat yang aneh, yang berarti ada bos besar yang tangguh di ujung area ini. Bersiap untuk apapun, dia memperingatkan bahwa mereka harus kembali keluar. Tapi itu adalah rencana sang protagonis selama ini. Dia bilang itulah tujuannya datang ke sini. Semua yang dia katakan benar. Dia memang punya urusan di kota sebelah, tapi dia juga tahu ada dungeon di perjalanan. Jika dia bilang dari awal mereka akan pergi ke dungeon, tidak ada yang akan membiarkan MC meninggalkan rumah karena salah satu saudaranya akan memaksa ikut entah bagaimana, dan itu akan menjadi kekacauan total. Dan ada juga masalah dengan Erziel kecil. Roh sihirnya perlu dilatih secara rahasia, dan hanya ayahnya yang tahu tentang dia. Pada dasarnya, jika terlalu banyak orang di sekitar, dia tidak akan bisa menyimpan semua jarahan untuk dirinya sendiri. Masalahnya adalah gadis itu baru saja mulai belajar sihir, dan MC baru mencapai level 2. Itu membuat kesal anak itu yang mengklaim dia hanya berpura-pura lemah untuk menipu orang bodoh. Kelompok 3 orang mereka sudah cukup kuat untuk menghadapi monster besar manapun di luar sana. Dalam tim, ada tank yang kuat, penyembuh yang baik, dan yang terbaik penyihir penyerang yang mengendalikan semuanya. Dengan bangga. Dia bilang tuannya sudah kuat dan akan menjadi lebih kuat di masa depan. Menggoda si pengawal, dia bertanya pada siapa dia akan bersumpah setia pada akhirnya, padanya atau ayahnya. Lagi pula, seorang ksatria dengan 2 tuan tidak benar-benar setia pada salah satunya. Itu membuat pria itu terdiam saat memikirkannya. Saat ini, Leon mengikuti perintah Marquis untuk menjaga keselamatan para putranya. Artinya, ksatria itu tidak benar-benar setia pada Marquis, dia perlu memilih tuan yang sebenarnya. Untuk memenangkan kesatria ini, hanya memamerkan keahliannya saja tidak akan cukup. Begitu dia akhirnya diakui, dia akan mendapatkan perisai yang tak tertembus itu untuk pasukannya selamanya. Jadi mereka bertiga bersama-sama maju lebih dalam ke labirin berbahaya. Di paling ujung, mereka mencapai ruang bos, dan itu duduk di sana menunggu. Namanya adalah Minotaur Rahasia Swaka, penjaga dinding-dinding ini. Dalam game, tempat ini populer di kalangan pemula untuk farming XP dan uang. Dan bagian terbaiknya adalah hadiahnya sangat besar dibandingkan dengan betapa mudahnya itu. Serakah seperti biasanya, dia tidak mau berbagi hartanya dengan siapapun. Monster itu dikenal 3 kali lebih kuat dari ogre biasa, tetapi penyihir itu cerdas dan sudah punya rencana sempurna untuk menahan dan membalas serangannya. Dengan pedang dan sihir dari mereka berdua, mereka berhasil membuat Minotaur marah dan memancingnya. Ini adalah langkah berisiko dan mereka harus menghindar dengan waktu yang sempurna setiap detik. Idealnya, kau menghindar ke samping dan menghindari pukulan sebanyak mungkin. Saat si besar lelah, mereka akan masuk dan menyerang sementara Urziel mendukung. Karena ini pertarungan pertama gadis itu, tidak apa-apa jika dia bersembunyi di balik bebatuan untuk merapal mantra. Tapi dia ingin membantu sebanyak yang dia bisa, dan dia tidak berlatih sihir hanya untuk bersembunyi. Itu membuat anak laki-laki itu semakin mengaguminya. Dia sangat berani. Dalam misi ini, tugasnya adalah menyembuhkan dan mendukung yang lain untuk melindungi Tuan Kyle. Sebenarnya, dia dikoreksi. Yang paling penting adalah bertahan hidup sampai akhir. Selama dia tidak tumbang, tangannya akan membuat Leon dan MC tetap berdiri. Satu aturan terakhir adalah jangan lupa melindungi diri sendiri saat keadaan menjadi berbahaya. Dia mengerti dan ingat dia berada di dalam dungeon di suatu tempat yang tidak diketahui. Betapa pentingnya seorang penyembuh dalam pertarungan dan strategi untuk mengalahkan Minotaur adalah hal-hal yang hanya benar-benar kau pelajari dengan pengalaman nyata. Aneh bagaimana anak muda itu tahu semua ini mengingat dia menghabiskan seluruh hidupnya terkurung di dalam. Leon mulai bertanya-tanya bagaimana dia begitu akrab dengan strategi dungeon. Ketika mereka bertanya apakah ini pertama kalinya dia di dungeon, dia sadar dia telah bertingkah terlalu seperti seorang ahli. Jadi dia berbohong,
mengatakan dia mempelajari beberapa tips dasar selama perburuan goblin saat dia melawan ogre. Tapi alasan itu tidak benar-benar berhasil karena bahkan para prajurit pun tidak tahu cara menghadapi ogre biasa. Jadi prajurit itu menyimpulkan bahwa si anak bukanlah Tuan Kyle yang asli, yang telah dia layani begitu lama. Dia memerintahkan mereka untuk menangkapnya karena tidak mungkin anak itu bisa tiba-tiba bertindak begitu dewasa. Jelas, anak laki-laki itu dirasuki oleh roh jahat dan perlu dibakar. Sayangnya, itu akan menjadi akhir permainan bagi sang protagonis. Tapi itu semua ada di kepalanya, dan itu tidak bisa terjadi. Dia mengubah ceritanya dan berbohong bahwa dia membaca tentang Minotaur di sebuah buku dan juga di buku strategi. Anehnya, si pirang menyukainya dan terkesan bahwa dia juga mempelajari taktik pertempuran. Dia menjadi sangat bangga dan mengatakan kemajuan temannya luar biasa. Hubungan mereka meningkat pesat dan menjadi mudah untuk meyakinkannya. Tetap saja, dia perlu mencari alasan karena dia tidak ingin dicap sebagai jenius sihir selamanya. Akhirnya, dia berhasil membuat tongkat itu menyala seperti jimat pelindung. Dia mengaktifkan mantra penyembuhan, dan itu melepaskan sekelompok roh ke area tersebut. Kekuatan ini meningkatkan HP dan pertahananmu, dan juga meningkatkan mana dan energi pedangmu. Ini jauh lebih kuat dari aslinya karena gadis itu meningkatkannya. Sekarang mereka bertiga sangat bersemangat untuk bertarung, karena akhirnya tiba saatnya untuk menghadapi Minotaur besar. Prajurit itu maju lebih dulu, berlari lurus ke arahnya dengan pedangnya. Rencananya adalah untuk berbenturan langsung dengan Minotaur untuk menarik perhatiannya dan membuatnya lelah. Dia mendaratkan pukulan keras tepat di kepala binatang itu, tetapi itu hanya membuat monster besar itu marah dan ia bangkit untuk menyerang balik. Dengan sihir temannya, tubuh prajurit itu terlihat berbeda, lebih kuat. Ketika Minotaur bangun, ia bertanya siapa yang mengganggu tidurnya. Kemudian ia berteriak bahwa ia tidak akan memaafkan siapapun yang mencoba mencapai harta karun itu. Untuk memperburuk keadaan, seseorang menembakkan mantra es tepat di wajahnya di tengah kalimat. Kemudian anak itu maju mengatakan dialah yang melakukannya. Dia menembakkan banyak tembakan es ke arah musuh. Memanfaatkan celah itu, prajurit itu memberikan tebasan yang bersih dan tepat dengan pedangnya. Dia tetap fokus dan membuktikan bahwa dia adalah seorang ksatria yang layak untuk tim. Pop Coxcument. Dia mendaratkan pukulan kuat di bahu monster itu tanpa kehilangan fokus. Monster itu tidak bisa mempercayainya. Ia terkejut dengan keberanian seperti itu. Ia melepaskan semua amarahnya pada orang-orang yang berani mendekati hartanya. Bersiap untuk pukulan mematikan, ia ingin memusnahkan mereka semua. Tidak ada yang selamat. Untungnya, anak laki-laki itu memasang tali dan ritual sihir untuk melindungi dirinya sendiri. Serangannya yang ditahan hanya membuat Minotaur semakin marah, seolah-olah sedang dipermalukan. Tetap saja, kekuatannya luar biasa, dan penghalang itu muncul pada waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Sihir Kile sangat presisi. Dia selalu tahu langkah selanjutnya, dan pada dasarnya akhirnya memimpin pertarungan. Dia membaca situasi dengan naluri dan menggunakan sihir tidak seperti orang lain, jadi pemuda itu mengendalikan seluruh pertempuran dengan kekuatannya. Selanjutnya, dia menjebak Minotaur dengan tali yang menahannya ke tanah. Tepat setelah itu, sekumpulan misil sihir menghantam punggung si bodoh besar itu. Itu menyebabkan begitu banyak kerusakan sehingga ia berlutut. Tidak ada yang bisa percaya penyihir itu begitu kuat di usianya yang begitu muda. Tidak buruk, tapi Minotaur masih bisa menahan lebih banyak lagi. Marah, ia mengaum bahwa ini adalah akhirnya dan mengaktifkan jurus terkuatnya. Ia mulai berputar seperti tornado lurus ke arah trio yang tidak siap. Pada saat itu, Leon harus menahan garis depan sementara yang lain bergerak ke samping. Diberkati dengan sihir, dia menjadi lebih bertekad saat berlari. Dia melempar pedangnya dengan bidikan sempurna mengarah ke leher banteng itu. Itu cukup untuk menariknya yang penuh amarah langsung ke arah ksatria yang melarikan diri. Sementara semua ini terjadi, sang protagonis menghitung detik di kepalanya. Menghindar adalah strategi terbaik untuk membuat monster besar itu lelah. Setelah itu terjadi, itu akan menjadi kesempatan sempurna untuk menyerang balik dengan kekuatan penuh. 5 detik tersisa, dan binatang itu sudah mulai kelelahan. Saat hitungan berakhir, karena kelelahan, ia meleset hanya beberapa sentimeter dan hampir mengenai ksatria itu. Saat itu, semua berkah hilang, membuat anak laki-laki itu benar-benar tak berdaya. Untungnya, banteng itu berhenti bergerak dan hanya membeku di tanah. Gila bagaimana Kyle menghitung semuanya di kepalanya. Dia maju untuk memberikan pukulan terakhir. Dengan melampaui batas keahliannya, dia membawa sihir nyata ke dunia lagi. Dia menciptakan tombak es dan melemparkannya ke musuh. Setelah pertarungan berakhir, gadis itu menyembuhkan luka prajurit itu. Akhirnya, saatnya untuk mengambil harta berharga dari labirin itu. Di depan mereka ada peti yang begitu berkilau sehingga terlihat seperti disihir. Menggunakan intuisinya, Kyle melihat permata dan perlengkapan di dalam hadiah itu. Pedang kuat itu terbuat dari artefak tulang dinosaurus padat.
Ada juga kalung yang indah, sesuatu yang pasti akan disukai para roh. Setiap orang mendapatkan apa yang cocok untuk mereka, dan sekarang giliran penyihir. Di dalam harta karun itu, dia menemukan tongkat keberanian yang memancarkan aura berkelas. Itu adalah trik yang digunakan pemain berpengalaman saat mereka ingin menjalankan build penyihir yang terlalu kuat. Dengan pilihan itu, dia tidak perlu khawatir tentang senjata untuk waktu yang lama. Pedang prajurit juga luar biasa, dengan efek magis yang membuat risikonya sepadan. Dia ingat pembicaraan kesetiaan yang dia lakukan sebelumnya dengan tuan mudanya. Pelayan itu merasa sangat bersalah karena dia pikir dialah satu-satunya yang mendapatkan barang dari Kyle. Dia ingin berguna tanpa menerima harta yang tidak akan pernah bisa dia bayar kembali. Prajurit itu setuju, harta karun itu terlalu mahal untuk digunakan sembarang orang. Tapi Kyle menjelaskan, dia tidak memberikan barang-barang ini hanya sebagai hadiah. Dia melakukannya untuk membuat mereka lebih kuat. Dia mengatakannya lagi, semakin kuat mereka, semakin baik peluang mereka untuk bertahan hidup. Dia juga mengatakan tidak banyak waktu, dan mereka perlu meningkatkan kekuatan kelompok dengan rencana yang cerdas. Melanggar aturan keluarga, dia tidak berencana melaporkan semua persediaan itu agar orang tidak mengetahui seberapa kuat dia. Hanya mereka berdua yang bisa dia percayai untuk menjaga artefak itu tetap aman. Dia mengulangi bahwa satu-satunya cara mereka akan bertahan hidup adalah dengan menjadi lebih kuat. Kemudian dia bertanya apakah pasangan itu, yang masih agak canggung, benar-benar akan menerima hadiah itu. Setelah misi yang sukses, mereka kembali dan memutuskan untuk menuju ke kota tetangga, Papka Hekumentus. Beberapa hari sebelumnya, sesuatu terjadi di pertanian sekitar Empilum. Count panik ketika mendengar seseorang dari keluarga Marquez tiba-tiba muncul di istananya. Sambil bergegas, dia ingin tahu siapa itu dan menyadari orang itu membawa simbol garis keturunan keluarga. Dia tahu suksesi yang akan datang pada dasarnya adalah badai yang akan menerjang, dan ada aturan tak tertulis, jangan terlibat dalam urusan keluarga lain. Sebelum membuka pintu, dia mempersiapkan diri, karena dia benar-benar tidak ingin pusing karena ini. Bertingkah santai, dia bertanya apa yang membawa Marquis ke tanahnya. Dia terkejut melihat pengunjung itu sudah makan, dan itu hanya seorang anak kecil. Meminta maaf karena masuk tanpa izin, anak laki-laki itu mengatakan suatu kehormatan bertemu Frantel. Ini adalah tamparan keras bagi keluarga Count. Kemudian dia menyadari Kyle adalah putra yang dulu dibenci semua orang. Setidaknya reputasinya sebagai pembuat onar baru saja mulai berubah baru-baru ini. Setelah sembuh dari penyakitnya, Kyle merenungkan perilakunya dan memutuskan untuk berubah secara serius. Dia bilang dia sedang belajar sihir sekarang dan, seiring waktu, membentuk lingkaran sihir baru. Itu aneh karena rumor tentang putra bungsu mengatakan dia tak tertahankan. Tapi setelah melihatnya secara langsung, sang Count menyadari cerita-cerita itu palsu, benar-benar kebalikan dari kebenaran. Dalam benaknya, seseorang pasti telah membayar untuk menyebarkan rumor itu demi mencoreng nama keluarga. Itu Menghesangkan, penyihir pertama yang lahir di keluarga pendekar pedang terkenal, pertanda masa depan yang cerah. Pada akhirnya, sang Count menjadi bersemangat untuk bicara bisnis dan semakin tertarik. Jelas, anak itu tidak datang jauh-jauh tanpa pemberitahuan hanya untuk menyapa. Sambil meminta maaf, Kyle berkata dia tahu situasi keluarganya sensitif karena suksesi, dan dia menjelaskan dia datang untuk membeli gandum dari pertanian dan mengisi gudang terbesar di utara. Sebenarnya, keluarga Marquis sudah punya kesepakatan dengan sang Count dan mungkin mereka ingin memperluasnya sekarang. Dia bilang itu untuk penelitian sihir yang tidak bisa dia ungkapkan. Namun, ini bukan hanya untuk sekali saja. Kota ini pasti punya lebih dari cukup produk untuk beberapa tahun ke depan dan akan menghasilkan banyak uang dari penjualan. Sebagai pembayaran, Kyle menunjukkan peti penuh koin berkilauan, berharga di mana saja. Cukup aneh bagi anak seusianya punya koin platinum begitu saja. Meski begitu, sang Count tidak melihat masalah dalam membuat kesepakatan itu, dan dia bahkan tidak bertanya tentang penelitian apa itu. Namun sebelum selesai, dia ingin memastikan dari mana uang itu berasal karena sumbernya bisa mencurigakan, bahkan mungkin dicuri. Bagaimanapun juga, tuan muda ini hanyalah seorang anak dan uang sebanyak itu tidak sesuai dengan usianya. Untungnya, kakaknya yang kaya mendanai semua ini. Jika dia rela menghabiskan sebanyak itu, berarti mereka berdua sangat dekat. Abel adalah putra paling menjanjikan di keluarga, tenang dan berkelas. Membuat kesepakatan ini juga akan membantu mendapatkan poin dari sang ksatria putih. Membicarakan harga, setiap karung gandum berharga 4 koin perak, jadi mereka menghabiskan waktu tawar-menawar sementara pria pirang itu tetap diam. Setelah tawar-menawar yang panjang, mereka sepakat dengan 5 koin per karung. Pengawal itu merasa cukup bangga dengan kemampuan negosiasi anak itu, terutama untuk usianya. Ternyata sang protagonis mempelajari semua itu dari menonton situs tawar-menawar online di dunia nyata. Bagian dari rencana pergi ke Impelham adalah untuk menghasilkan uang dan membeli gandum mungkin bagian dari itu.
Idenya adalah membeli sebanyak mungkin selagi murah dan menjualnya saat permintaan naik. Tapi wilayahnya sudah punya cukup makanan untuk setahun penuh, jadi mungkin tidak akan begitu menguntungkan. Dengan pengetahuan masa depan, dia bersiap-siap jika terjadi sesuatu dalam beberapa bulan ke depan. Bencana kelaparan besar akan datang menurut cerita game tepat setelah suksesi terjadi. Itu akan mengacaukan perdagangan dan membuat harga gandum meroket. Bahkan dengan semua uang itu, orang tidak akan bisa membeli makanan, dan tidak ada yang akan peduli apakah kau tua atau muda. Sayangnya, dia tidak bisa memberitahu temannya tanpa mengungkapkan bahwa dia tahu masa depan. Sejauh ini, semua yang dilakukan anak itu berjalan dengan sangat baik. Jadi pria pirang itu berpikir bahwa kali ini, itu mungkin ide yang bagus juga, membuat hubungan mereka naik hingga 50, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat memuaskan bagi anak itu melihat kemajuan itu sejak mereka memulai dari angka negatif. Seorang pelayan muncul mengatakan sang Count ingin berbicara sebelum makan malam, dan dia benar-benar tidak boleh lupa. Ketika dia sampai di ruang duduk, dia diberitahu pria itu ingin memperkenalkannya kepada seseorang. Berdiri di depannya adalah putri Frantel dengan rambut ungu. Dia sangat cantik, dan namanya adalah Iris Neron. Semua ini adalah kejutan besar bagi pemuda itu. Dia tidak mengharapkan pertemuan seperti ini. Saat dia mendekat, gadis itu berkata senang bertemu dengannya untuk pertama kalinya dan memperkenalkan diri. Di dalam game, dia super kuat dan cantik dan sangat populer, terutama di awal saat dia menjadi kekuatan yang sangat berguna. Satu-satunya masalah adalah kepribadiannya yang arogan. Dia tidak tahan dengan orang lemah. Dia bilang dia tidak akan menerima apapun yang kurang dari berlian untuk sebuah kencan. Dia memiliki sifat kepribadian serakah. Karena sifat itu, banyak pemain bangkrut mencoba meningkatkan hubungan mereka dengannya. Saat power creep melanda game, peringkat S menjadi umum, dan dia yang seharusnya berharga sebagai peringkat A, akhirnya menjadi tidak berguna dan disingkirkan. Mengingat kepribadiannya yang sulit tidak membuat orang mau berurusan dengannya, aneh juga sang Count tiba-tiba memperkenalkan putrinya entah dari mana. Dengan liciknya, dia bilang mereka seumuran dan seharusnya bisa akrab. Iris juga belajar sihir, sama seperti sang protagonis. Masih memuji putrinya, dia bilang dia punya bakat sihir yang luar biasa. Dia menjelaskan karena mereka berdua sedang belajar, mereka bisa belajar bersama. Dari sudut pandang protagonis, gadis itu tidak menginginkannya, dan sepertinya dia dipaksa. Meski begitu, dia memperkenalkan diri, menjelaskan bahwa dia adalah putra keempat Marquis. Mempercayai instingnya, dia sebenarnya menantikan untuk mendapatkan nasihat darinya. Saat dia memeriksa statusnya, dia melihat hubungan mereka berada di minus 40. Selain itu, dia memiliki bakat yang menarik. Dia adalah seorang pendamping mana. Di game aslinya, bakat itu sangat langka. Hanya 0,01% dari peringkat SSS yang memilikinya. Jadi mungkin gadis berambut ungu itu juga punya potensi baru. Bahkan dengan kepribadiannya yang buruk, bakat itu mengubah segalanya. Dia sudah banyak mendengar tentang Tuan Abel dan Adolf, tapi tidak ada tentang sang protagonis. Mencoba merendahkannya. Dia berkata dia berada di lingkaran kedua, sementara dia belum melewati yang pertama. Itu membuatnya kesal karena dia menyebalkan sejak kecil, tapi dia menjelaskan dia baru belajar sihir selama 3 bulan, membentuk lingkaran secepat itu mengalahkan rekornya. Dia butuh waktu lebih lama. Tetap saja mulai. Di usia 13 tahun dianggap sangat terlambat, karena kebanyakan orang mulai paling lambat di usia 10 tahun. Jika dia menganggapnya seperti kucing yang merengek, dia bisa mentolerir sikap menyebalkannya. Dia bilang dia mulai terlambat karena dulu punya penyakit dan dia baru berhasil mengatasinya. Itu membuatnya terdiam, karena dia tahu betapa sulitnya menembus penghalang itu. Ayahnya menjelaskan bahwa untuk mengatasinya, kau harus lahir dengan mana yang luar biasa di tubuhmu. Itulah mengapa orang yang berhasil melakukannya disebut jenius dan anak ajaib. Luar biasa tuan muda berhasil melakukannya hanya di usia 13 tahun. Semoga Iris bisa belajar sesuatu dari pengaruh baik di sekitarnya. Tentu saja, dia tidak mau berbicara dengan seseorang yang dianggapnya lebih lemah karena dia yakin dia hanya lingkaran pertama. Kepribadian itu akan menyebabkan banyak masalah dan perlu diperbaiki secepatnya. Dan begitulah proyek rekrutmen ketiga dimulai. Kau tidak bisa menilai orang dari penampilan, dan dia akan membuktikan bahwa dia tidak lemah. Dia panik saat melihat anak laki-laki itu terlalu dekat dengan wajahnya dengan cara yang aneh. Mengabaikan sang Count yang ada di sana, dia menantangnya untuk duel 1 lawan 1. Jika dia kalah, dia tidak akan masalah mengakui bahwa dia lebih lemah darinya. Dengan cara yang aneh, jika gadis itu menang, dia menjilat dan mencium kakinya. Itu membuat sang Count benar-benar malu, bertanya-tanya dari mana dia belajar hal seperti itu. Anak laki-laki itu juga terkejut, tidak mengerti buku macam apa yang harus kau baca untuk menemukan hal itu. Tampaknya, dia suka membaca novel roman aneh yang jauh di atas rentang usia yang direkomendasikan. Meski begitu, anak laki-laki itu tidak mundur dan berkata jika dia kalah, dia akan menjilat apapun yang dia inginkan.
Kalimat itu, di luar konteks, benar-benar membuat sang Count lengah. Mengubah persyaratannya, anak laki-laki itu berkata, jika dia menang, dia akan menjadi guru barunya di masa depan. Dan selain itu, dia tidak boleh lagi merendahkan seseorang dengan peringkat lebih rendah, dan dia harus berjanji. Itu membuatnya kesal karena dia sombong dan tahu seorang pemula lingkaran pertama tidak mungkin bisa mengalahkannya. Dengan malu, sang Count mengakui putrinya punya masalah kepribadian karena dia dimanja sejak usia dini. Jika terus begini, akan sangat sulit baginya untuk hidup di dunia ini tanpa mendapat masalah cepat atau lambat. Di usianya, dia tidak punya teman karena reputasinya yang buruk, jadi dia meminta anak laki-laki itu untuk memaafkannya karena dia juga memiliki masa kecil yang sulit. Ini pasti akan menjadi pengalaman belajar yang baik untuknya, dan dia mengizinkan mereka berdua untuk berduel. Itu membuat anak laki-laki itu bersemangat. Pada dasarnya dia hanya butuh persetujuan sang Count untuk melakukan apa yang dia inginkan. Di sisi lain Mansion, dia masih kesal pada anak laki-laki yang mengira bisa mengalahkannya, tapi dia juga bingung karena menganggapnya cukup manis dan dia memutuskan akan membuatnya menjilat kakinya. Sang Count pasti punya alasan lain memperkenalkan putrinya pada MC meskipun usianya baru 11 tahun. Dia sudah berada di usia yang tepat untuk mulai menerima lamaran pernikahan. Mungkin pria itu berpikir tentang mereka berdua berakhir bersama suatu hari nanti. Di dunia itu, bangsawan menikah lebih awal daripada rakyat jelata. Merasa jijik, sang MC menyadari mengapa gadis itu tiba-tiba dipertemukan dengannya. Kesal, dia berkata, jika itu benar, maka dia harus menghancurkannya lebih keras lagi dalam pertarungan. Berpikir itu gila menikahi seseorang dengan sikap tak tertahankan hanya demi status, dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga dan mencoba memperbaiki kepribadiannya yang buruk. Pelayan itu sedih saat mendengar tentang lamaran pernikahan Tuan Kyle dengan gadis itu. Keesokan harinya tiba, dan sekarang waktunya untuk duel anak itu. Lawan harus dikalahkan menggunakan sihir, tetapi tidak boleh ada yang terluka dalam prosesnya. Jika mulai terlihat berbahaya, pertarungan akan segera dihentikan. Juri akan menjadi sang pengawal. Karena dia seorang ksatria berpengalaman yang terkenal, dia tidak akan membuat keputusan yang tidak adil. Pertarungan diumumkan, dan gadis itu langsung memulai dengan tongkat apinya, menembakkan panah api ke arah Mekce. Untuk anak berusia 11 tahun, kecepatan merapalnya sangat cepat. Meski begitu, sang pahlawan memiliki keuntungan dan mengaktifkan kekuatan anginnya, membelokkan panah dari jalurnya. Menggunakan udara untuk menangkis api adalah langkah yang sangat cerdas. Jengkel, dia berkata untuk tidak meremehkan kekuatan sihirnya. Dia tidak akan kalah. Sekali lagi, dia melancarkan mantra api, kali ini lebih kuat. Untungnya, MC sudah siap dan menciptakan kubah energi untuk melindungi dirinya. Melihat semuanya dengan tenang, dia mengakui gadis itu berani dan sangat mengesankan. Untuk menyerang balik, dia memulai ritual energi dan bertanya apakah dia bisa menahannya. Itu mengejutkan sang Count, yang tidak menyangka sang pahlawan bisa merapal 2 mantra sekaligus. Teknik semacam itu sangat canggih bahkan untuk penyihir berpengalaman, apalagi seseorang yang level 1. Pada detik terakhir, dia berhasil mengaktifkan mantra perisai yang melindunginya dari serangan yang akan mengakhiri pertarungan, tapi serangan apinya diserap oleh angin. Itu mulai membuatnya panik dan dia harus merapal lebih banyak mantra lebih cepat. Saat itu juga, sang pahlawan muncul dari dekat, menodongkan tongkatnya di depan wajahnya dengan cara yang mengintimidasi. Itu pada dasarnya akhir dari pertarungan, membuktikan siapa penyihir yang lebih baik. Anak laki-laki itu senang, sementara gadis itu terdiam tak bisa berkata-kata oleh apa yang baru saja terjadi. Dia sangat marah karena kalah untuk pertama kalinya dari seorang penyihir lingkaran pertama. Dia berteriak bahwa itu semua keberuntungan dan kemenangan itu tidak dihitung. Menginginkan pertandingan ulang, dia bilang dia sedang tidak dalam kondisi baik sejenak. Meski begitu, sang pahlawan setuju karena dia tahu hasilnya tidak akan berbeda. Itu hanya membuat gadis berambut ungu itu semakin marah dan dia bilang dia akan menang kali ini. 5 ronde berlalu dan setiap ronde dimenangkan oleh Tuan Kyle. Tidak peduli berapa kali dia mencoba, hasilnya selalu sama. Jadi dia berkata untuk mengakhiri pertarungan karena dia mungkin sudah kehabisan mana sekarang. Dia menjadi sangat marah sehingga dia mulai menangis di depan semua orang. Dia mengamuk karena tidak bisa menerima kekalahan dari seseorang yang lebih lemah. Sayangnya, MC membuatnya menangis. Mungkin dia terlalu kaza. Malam itu, sang Count memberinya beberapa pakaian baru untuk dikenakan ke perjamuan. Ada baiknya berpakaian dengan benar karena ini adalah acara formal dan semua orang akan berdandan. Pria itu tampak ramah karena meskipun putrinya menangis, dia tetap mengundang MC untuk makan malam. Sejak Kyle mengalahkan Iris, dia tampaknya semakin bertekad untuk mendekatkan kedua keluarga meskipun gadis itu pasti semakin membenci anak laki-laki itu sekarang. Tapi pria pirang itu tidak menyadarinya dan berpikir dari ekspresinya bahwa itu adalah sesuatu yang lain. Dia tampaknya sangat berpengalaman di banyak bidang, tetapi dalam hal asmara, dia tidak mengerti sama sekali.
Pada akhirnya, teman pelayannya membantunya bersiap-siap dan menyelesaikan semuanya. Dia akhirnya terlihat sangat tampan dan berkelas, serasi dengan pakaiannya. Ketika dia dipuji, dia menjadi lebih bersemangat untuk pergi ke pesta. Orang-orang mengharapkan Kyle muncul, dan dia berterima kasih atas undangannya. Mereka senang bertemu dengannya, memperkenalkan diri, dan mengatakan siapa mereka dan dari keluarga mana mereka berasal. Masalahnya adalah sang putri butuh waktu lama untuk tiba di pertemuan keluarga ini. Karena dia membuatnya menangis tadi, MC berpikir dia tidak akan mau menemuinya lagi. Untungnya, dia akhirnya masuk ke ruangan dan dia terlihat sangat cantik. Seperti biasa, dia menjadi malu saat bertemu dengan MC lagi. Hal yang sama terjadi padanya. Dia tidak tahu bagaimana harus bersikap di depan seseorang yang begitu cantik. Ini tidak terduga karena dia pikir persahabatan mereka telah hancur selamanya. Dia sudah tahu anak laki-laki itu tampan, tapi berdandan seperti itu. Dia terlihat lebih baik lagi. Sekarang saatnya semua orang duduk dan menyantap makanan lezat rumah ini. MC duduk di sebelah Iris, tidak yakin apakah seharusnya karena apa yang terjadi sebelumnya. Saat dia mengaktifkan skill intuisinya, dia menyadari tingkat hubungan mereka sedikit naik. Dia tidak mengerti bagaimana persahabatan mereka melonjak 30 poin, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Mungkin itu terjadi karena salah satu sifatnya, jadi ada baiknya bersiap lain kali. Untungnya, acara makan itu jauh lebih menyenangkan dari yang dia duga. Bahkan dia bersikap tenang di depan keluarga tanpa bersikap arogan. Tapi kemudian ada saat dia meminta kakaknya untuk mengoper lada. Seketika, MC memberinya tempat garam terdekat yang bisa dia lihat. Pada saat itu, tangan mereka bersentuhan dan dia menjadi sangat bingung. Tak satu pun dari mereka tahu bagaimana harus bereaksi dan mereka mencoba menghindari saling menatap mata. Meskipun hubungan mereka membaik, perilaku gadis itu entah bagaimana terasa lebih buruk. Keesokan harinya, MC dikejutkan oleh seorang pengunjung yang muncul di kamarnya. Berdiri di sana adalah Nona Iris dengan tenang menyeruput kopi. Dia datang untuk menepati janjinya, menjadi murid sang protagonis. Dia sangat penasaran mengapa sihir anak laki-laki itu begitu kuat untuk seseorang yang baru level 1. Gaya sihirnya belum pernah muncul di buku manapun dan tampak sangat berbeda dari metode biasa, jadi dia menuntut agar dia memberitahukan semua yang dia ketahui tentang gaya sihir baru ini. Tapi dia hanya akan menerimanya sebagai murid jika dia mengubah sikapnya. Jadi dia memintanya untuk lebih sopan dan baik kepada orang lain, dan yang lebih penting, untuk berpikir 2 kali sebelum marah dan lari sambil menangis. Itu membuatnya kesal karena ayahnya pun tidak membuat tuntutan seperti itu. Jadi dia menjelaskan bahwa sihirnya benar-benar berasal dari metode unik yang dia ciptakan sendiri. Metode sihir hibrida ini belum pernah dipublikasikan dimanapun di dunia, jadi tidak ada tempat lain untuk mempelajarinya kecuali dari penemunya secara langsung. Dan dia tahu gadis pintar sepertinya mengerti apa artinya berlatih dengan sang pencipta. Bahkan setelah berpikir keras, dia tidak bisa menemukan cara untuk membantah, jadi dia menerima persyaratannya. Dengan cerdik, MC sudah menyiapkan segalanya sebelumnya. Dia membuat kontrak sihir dengan tangannya sendiri tepat di depannya. Di dalamnya tertulis semua syarat yang harus dia terima untuk menjadi muridnya. Yang harus dia lakukan hanyalah menggunakan pena cantik itu untuk menandatanganinya. Jika kontrak dilanggar, kekuatan ilahi akan memastikan ada hukuman yang mengerikan. Mengakuinya, dia bilang dia tidak akan repot-repot melakukan semua ini. Sang Count sendiri yang memberikan kontrak itu kepada sang pahlawan. Setelah pertarungan hari sebelumnya, dia menjadi bersemangat agar pelajaran mereka dimulai. Dan jika Iris tidak mendengarkan siapapun, kontrak sihir itu bisa digunakan sebagai harta keluarga yang langka. Itu benar-benar membuat gadis berambut ungu itu kesal. Dan dia tidak percaya ayahnya benar-benar mengatakan itu. Marah, dia pergi dengan gusar, mengatakan dia akan menghadapinya dan mencari tahu kebenarannya. Masalahnya adalah jika dia pergi, kontrak mereka akan dibatalkan. Jika itu terjadi, sihirnya tidak akan diajarkan dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Tanpa membuang-buang waktu, dia harus memutuskan apakah dia akan menerima persyaratan dan dilatih atau keluar dari ruangan dan tidak pernah bertemu MC lagi. Bab Kokskumentwis. Dia harus memutuskan dengan cepat apakah dia akan menandatangani dokumen itu atau tidak. Karena kehabisan kesabaran, anak laki-laki itu tidak akan tahan dengan akting menangis ini lebih lama lagi. Meskipun potensinya tinggi, dia mempertimbangkan untuk menyerah karena kepribadiannya. Bagaimanapun juga, dia membutuhkan sekutu yang bisa diandalkan, bukan seseorang yang perlu terus-menerus dimanjakan. Setelah lama ragu-ragu, dia setuju dan mengatakan akan menandatangani surat-surat itu. Dia membanting kontrak di atas meja, masih kesal, seperti gadis manja.
Tapi MC memperingatkannya bahwa dia harus membaca persyaratannya sebelum menandatangani secara membabi buta. Dia menjelaskan bahwa Iris akan menjadi murid, dan dia akan menjadi guru dalam perjanjian ini. Di atas kertas, ada 7 aturan tertulis yang harus diikuti agar kesepakatan itu berhasil. Dia sangat gugup tentang hukuman itu, sehingga dia bahkan tidak menyadari itu adalah tuntutan yang cukup ringan. Tapi aturan ketujuh sangat ketat dan mengharuskannya untuk benar-benar bertarung kadang-kadang. Sang pahlawan bertanya mengapa dia benar-benar ingin belajar sihir. Sesuai dengan kepribadiannya, dia bilang itu karena dia ingin menjadi lebih baik dari orang lain. Dia suka dipuji, dan menurutnya seru sekali mengalahkan orang-orang lemah sampai mereka mengikuti aturannya. Dia ingin orang-orang mengaguminya, jadi itulah mengapa dia mulai belajar sihir. Tapi akhir-akhir ini, dia juga mulai menikmati belajar sendiri dan melihat keterampilannya tumbuh dan menjadi lebih kuat, sangat menyenangkan. Karena itu, dia bahkan tidak sadar saat menghabiskan sepanjang malam membaca buku. Sangat memotivasi melihat betapa kompetitifnya dia dan betapa dia ingin berkembang. Dia menegaskan bahwa faktor terpenting untuk menjadi penyihir yang kuat bukanlah mana, haus akan eksplorasi dan rasa ingin tahu intelektual adalah hal yang benar-benar mendorong sihir. Itulah bakat seseorang dengan skill mana companion. Dia mengakui bahwa sejak dia mulai belajar, dia ingin menjadi lebih kuat. Dan akhirnya, dia menandatangani kontrak, setuju untuk menjadi muridnya. Dengan kertas di tangan, MC mengatakan kesepakatan itu resmi. Sambil tersenyum, dia bersemangat untuk mulai bekerja dengan gadis di sisinya, dan dia berharap Iris menjadi teman yang bisa diandalkan dalam waktu dekat. Itu membuatnya panik karena dia mengartikan kata-kata itu secara romantis. Setelah percakapan itu, dia lari keluar ruangan, malu dengan apa yang baru saja terjadi. Anak laki-laki itu seharusnya lebih berhati-hati dengan kata-katanya, terutama karena dia cukup tampan. Mendengar itu, pelayan itu tetap diam di latar belakang menyaksikan semuanya. Malam itu juga, MC menyemburkan airnya saat mendengar pertanyaan tentang pernikahan. Misalnya, apakah dia benar-benar akan menikahi Iris? Yang bertanya adalah Yerziel yang tidak menunjukkannya tapi terlihat agak cemburu. Dia menjelaskan bahwa dia bahkan belum mau memikirkan pernikahan karena usianya baru 13 tahun. Karena kesal, dia mengatakan semua orang di kota itu terburu-buru untuk menikah muda. Dunia akan segera berakhir, dan tidak ada waktu untuk disia-siakan untuk cinta dan pernikahan. Jadi pelayan itu mengerti tuannya tidak memikirkan semua itu sekarang, setidaknya tidak sampai dia berusia 18 tahun. Tiba-tiba, gadis itu mengatakan ibunya dulu sangat cantik. Jadi ketika dia besar nanti dan menjadi seorang wanita muda sejati, dia juga akan cantik seperti ibunya. Saat dia pergi, anak laki-laki itu akhirnya sendirian, malu, bahkan tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Anak-anak di tempat itu sangat dewasa dan sudah mengkhawatirkan masalah pernikahan. Ketika dia dewasa nanti, dia akan menjadi lebih cantik dari sekarang, karena bahkan sekarang dia sudah sangat cantik. Dan kemudian dia mulai berpikir sedikit lebih banyak tentang siapa Ibu Yerziel, seorang wanita yang awalnya berasal dari keluarga bangsawan sebelum dijual sebagai budak. Sayangnya, ayah dan saudara laki-lakinya telah meninggal, tetapi ibu dan saudara perempuannya hilang. Gadis itu pasti khawatir, tapi mungkin merasa terlalu bersalah untuk bertanya pada temannya tentang hal itu. Namun, anak laki-laki itu memutuskan bahwa suatu hari nanti, dia harus menyelidikinya. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya saatnya untuk kembali ke rumah. Keluarga Iris ada di gerbang, mengucapkan selamat tinggal dengan anggun. Anehnya, gadis itu berharap sang guru tinggal beberapa hari lagi di rumahnya. Untungnya, bulan depan dia akan kembali untuk mengajarkan sihir yang dijanjikannya. Manja seperti biasa, dia mengatakan bahwa lain kali dia kembali, dia bahkan tidak akan repot-repot membuka pintu. Tapi saat dia mengatakannya, dia pingsan ke tanah dengan sakit perut yang hebat. Itu adalah salah satu aturan sang guru. Pikirkan baik-baik sebelum marah. Ayahnya memperingatkannya, menyuruhnya untuk tenang sampai rasa sakitnya hilang. Sayangnya, itu tidak berhasil, dan dia menghabiskan berjam-jam kesakitan karena dia bertingkah manja. Dari jauh, itu terdengar seperti musik di telinga anak laki-laki itu karena dia agak diuntungkan dari situasi tersebut. Begitu dia kembali dari kota, dia menyadari kakak laki-lakinya datang menemuinya. Tidak ada yang menyebutkan timbunan gandum untuk bencana kelaparan besar yang akan datang. Dengan cerdik, dia mempercayai naluri saudaranya. Saudaranya juga membeli beberapa dengan uangnya sendiri, sekitar 1000 kali lebih banyak barang daripada yang dibeli anak itu. Bahkan jika dia kehilangan semua uang itu, dia tidak akan khawatir atau menyalahkan siapapun. Dengan gugup, sang pahlawan tahu dia tidak akan kehilangan uang sama sekali dan bahwa dia sebenarnya akan menghasilkan banyak uang. Di tempat latihan, sang Marquis sedang mengasah keterampilan pedangnya. Tiba-tiba, putranya muncul dengan beberapa handuk untuk mengeringkan tubuhnya.
Jadi sang markis, karena penasaran, bertanya bagaimana perjalanannya dan ternyata cukup nyaman. Ternyata lelaki tua itu telah mendapat kabar dari Count dan mengetahui putranya akan mengajar sihir. Di satu sisi, pengalaman ini akan sangat baik untuk anak itu dan dia harus memberikan yang terbaik sebagai seorang guru. Masih penasaran, dia bertanya apakah Count menyebutkan hal lain. Pernikahan sempat disinggung, tapi untungnya keluarga mereka tidak punya tradisi untuk memaksakannya sedini itu. Bahkan yang lebih tua di keluarga pun belum menikah, jadi yang termuda tidak perlu khawatir dulu. Karena dia sakit begitu lama, dia perlu bergegas dan menebus waktu yang hilang, dan sang ayah mengatakan dialah yang akan menangani seluruh masalah pernikahan. Itu sangat melegakan bagi anak itu karena dia tidak akan terhambat oleh hal-hal menyebalkan seperti itu lagi. Sambil menyimpan pedangnya, sang marquis mengatakan dia tidak pernah berencana memaksa putranya ke dalam pernikahan politik, terutama karena dia sendiri tidak pernah secara resmi menikahi ibu anak itu. Sayangnya, dia mengakui bahwa wanita itu tidak pernah menginginkannya. Saat dia hamil, dia bilang dia bahagia dengan keadaannya dan tidak menginginkan sesuatu yang formal. Dia tidak ingin stres tentang status, dan dia baik-baik saja hanya dengan menjadi wanitanya. Bahkan teman-temannya menyetujui hubungan mereka. Entah bagaimana, dia merasa bersalah dan berpikir situasinya agak salah. Dia bilang dia tidak butuh gelar resmi selama dia punya suami dan anak-anak untuk diurus, dan bahwa tugas pria adalah melindunginya dan anak-anak yang mereka miliki. Karena dia sangat mencintai mereka, dia berjanji akan melakukan itu dan memberikan semua cinta yang dimilikinya. Meskipun dia belum berbuat banyak untuk putranya sampai sekarang, dia akan mendukungnya sebaik mungkin. Dia juga berjanji untuk mendukungnya dalam apapun yang dia inginkan mulai sekarang. Itu mengejutkan pemuda itu karena anehnya tak terduga melihat lelaki tua pemarah itu bertingkah seperti ayah yang lembut dan sentimental. Selain itu, jika MC menikahi putri kuat dari keluarga lain, itu bisa menyebabkan konflik besar. Orang tua itu menghargai keluarga di atas segalanya dan ingin menghindari masalah seperti itu. Dan untuk saat ini, penting untuk tetap berpura-pura menjadi anak lugu sedikit lebih lama. Mengakhiri percakapan, dia mengatakan dia perlu kembali belajar di perpustakaan. Seluruh adegan itu sangat canggung, dan pemuda itu bahkan tidak memanggilnya ayah. Menatap liontin itu, dia bertanya-tanya apakah wanita itu masih menyimpan dendam. Berjalan di lorong, MC memikirkan semua yang baru saja didengarnya. Dia ingat seharusnya dia menyebutkan harta rampasan yang dia dapatkan dari dungeon. Dia memberitahu walinya untuk tidak melaporkan apapun kepada Marquis sampai dia punya kesempatan untuk menjelaskan. Dia tidak pernah benar-benar memikirkannya dan sekarang saatnya menuju ke perpustakaan, tidak takut akan masa depan. Saat itu juga, dia menabrak bangsawan lain yang sedang berjalan di koridor. Di depannya ada putra ketiga keluarga, Duke. Yang aneh adalah, dia terlihat sudah tumbuh sejak terakhir kali mereka berbicara. Meskipun dia 2 tahun lebih muda dari protagonis, perawakannya jauh lebih mirip seorang ksatria. Bahkan ada desas-desus bahwa anak itu baru-baru ini menjadi prajurit peringkat rendah. Duke terkejut karena hal terakhir yang dia dengar tentang saudaranya adalah dia bahkan tidak bisa meninggalkan kamarnya. Untungnya, pembatasan itu dicabut dan kontribusinya diakui. Tapi Duke masih tidak mempercayainya dan berpikir semua itu hanyalah semacam skema. Itu membuat protagonis kesal dan memulai semacam persaingan. Saudara ketiga benar-benar membenci MC karena ibunya meninggal karena stres saat melahirkan Kyle. Ketika dia masuk ke kamar, satu-satunya yang bisa dia lihat adalah tubuh wanita itu sudah lemah dan benar-benar terkuras. Satu-satunya hal yang berhasil dikatakan Kyle adalah bahwa wanita tua itu meninggal sebelum dia. Yelas, itu membuat Duke marah. Dia membantingnya ke dinding, memakinya tanpa henti. Ibu mereka mengkhawatirkan Kyle sepanjang hari karena dia tidak bisa berhenti membuat masalah. Dia selalu mencari gara-gara dan mencoba mencuri uang dari rumah untuk bersenang-senang seperti anak nakal yang jahat. Mengatakan MC adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian ibu mereka, keduanya mulai berdebat tentang apa yang terjadi. Kyle membela diri, mengatakan dia pada dasarnya sakit parah dan selalu disalahkan atas segalanya. Sambil menangis, dia bertanya siapa yang membawanya ke dunia dengan tubuh selemah ini. Itu sudah cukup untuk membuat Duke marah dan dia melayangkan pukulan. Kyle jatuh ke lantai dan tetap di sana, tidak bisa bangkit kembali. Sambil membungkuk, Duke mengatakan dia menahan amarahnya saat ibu mereka masih hidup, tapi tidak lagi. Dan dia bilang dia tidak ingin punya saudara seperti Kyle bahkan di kehidupan lain. Semua ingatan itu perlahan kembali ke protagonis. Sayangnya, dia menyadari konflik ini tidak akan mudah diperbaiki. Duke terus bersikeras bahwa dia tahu sifat busuk anak itu lebih baik daripada siapapun dan dia memerintahkannya untuk tidak pernah muncul di rumah utama lagi, pada dasarnya mengabaikan aturan. Sekali lagi, Kyle mengatakan kepala keluarga mencabut larangan dan memberinya akses ke seluruh perkebunan. Kemudian, dengan sombong, dia bertanya apakah Duke serius berpikir dia lebih baik bahkan dari kepala keluarga, sang markis. Benar-benar kesal,
Prajurit itu mengepalkan tinjunya, hendak melayangkan pukulan brutal. Saat itu juga, pertarungan dihentikan oleh Adolfo, yang muncul pada waktu yang tepat. Dia menceramahi Duque, mengatakan kamu tidak boleh memukul keluargamu sendiri. Tapi Duque sangat marah sehingga dia tidak bisa memaksa dirinya untuk meminta maaf kepada Kile. Dia bisa saja, tapi dia lebih memilih untuk pergi dulu. Memperhatikannya berjalan pergi, Adolfo bertanya dari mana semua kebodohan itu berasal. Duque tidak seperti itu pada semua orang. Itu karena masa lalu Kyle yang tragis. Bertingkah agak mencurigakan, Adolfo mendekati anak itu dan mengatakan dia mempercayainya. Selain itu, Adolfo telah mengajar ilmu pedang Duque, dan dia kecewa karena Duque hanya rata-rata. Dan dia tahu Kyle adalah penyihir yang kuat dengan potensi jauh lebih besar daripada Duque. Seolah-olah bermain catur, Adolfo mengatakan dia bisa mencadangkannya jika dia menghalangi. Mengakhiri percakapan, Kyle mengatakan dia perlu pergi ke perpustakaan untuk terus belajar dan dia curiga saudaranya bukan hanya prajurit biasa, tetapi seseorang dengan bakat tersembunyi. Adolfo bukan tipe orang yang peduli dengan keluarga, dan dia tidak akan bersusah payah hanya untuk mengganggunya. Dalam permainan, Duque tidak pernah selamat dari pemberontakan tidak peduli rute mana yang kamu pilih. Mungkin ada rahasia tentang dia yang tidak ada yang tahu. Kemudian cerita beralih ke sebuah kota kecil yang tenang di tengah hutan. Di sana, sang wali berjalan-jalan dengan sebuah paket di tangannya. Dia bilang Kyle bersikap sangat baik dalam perjalanan dan melakukan apa yang semua orang inginkan, tapi sang markis ingin tahu apakah ada hal lain yang terjadi dalam perjalanan ke kota. Itu menempatkan wali dalam posisi yang sulit karena dia tidak tahu harus bicara atau merahasiakannya. Namun, dia tetap setia pada anak itu dan mengatakan hanya beberapa monster kecil yang muncul. Dengan sang wali bepergian bersama putranya, lelaki tua itu selalu bisa santai dalam perjalanan ini. Untuk sesaat, dia memutuskan untuk mengutamakan keinginan Kyle dan menjaga rahasia itu. Ternyata dia pergi ke kota itu untuk bertemu ayahnya. Keduanya menghabiskan waktu cukup lama berbicara sambil memancing, mengejar ketinggalan semua hal. Desas-desus bahwa MC menjadi lebih dewasa telah sampai ke desa. Itu membuat prajurit itu senang, dan dia memuji betapa bertanggung jawabnya anak didiknya. Awalnya, dia berencana melakukan tugasnya sebagai penjaga dan kemudian kembali ke para ksatria, melanjutkan karirnya. Tapi ada sesuatu yang berubah baru-baru ini dan itu membuatnya terdiam. Mungkin rencana anak itu berubah, tapi dia masih tidak yakin. Di perkemahan, MC mengatakan pedang tua prajurit itu lemah dan perlu diganti. Jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya dalam satu serangan, pedang itu pasti akan patah karena bilahnya terlalu rapuh. Dia tahu itu karena dia belajar sedikit dan seorang penyihir perlu mengetahui dasar-dasarnya. Meskipun dia mempelajari semua itu dari bermain di masa lalu, dia bisa tahu kapan seseorang membutuhkan pedang baru. Karena dia hanya seorang wali, dia tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan pedang baru berdasarkan prestasi. Sambil tersenyum, MC mengatakan Leonhard adalah ksatrianya dan pantas mendapatkan hal semacam itu. Itu menyentuh perasaan pria pirang itu. Dia tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu dari sang markis. Meskipun dia setia pada lelaki tua yang telah memberinya kepercayaan, dia masih tidak bisa benar-benar cocok dengan para bangsawan. Ayahnya tahu dia selalu menjadi tipe yang berpikir sebelum bertindak, dan dia yakin putranya akan menemukan jalan keluarnya. Sebelum putranya menjadi seorang ksatria, mereka adalah bangsawan, tetapi mereka tidak punya uang untuk membayar guru privat. Untungnya, saat dia berusia 15 tahun, dia masuk ke akademi hanya dengan kemampuannya. Jauh di lubuk hatinya, dia mungkin sudah tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia hanya belum sepenuhnya memahaminya. Mereka tidak perlu khawatir karena sang marquis bukan tipe orang yang menuntut pembayaran. Penilaiannya benar. Dia adalah ksatria pribadi anak itu dan dia sangat peduli padanya. Saat itu juga, seekor ikan menggigit Kyle dan mulai menarik. Malam tiba di istana dan Adolf panik tentang sesuatu. Dia ingin tahu apakah Kyle menerima tawaran rekrutmen dari saudara yang baik itu. Sang wali berbohong mengatakan dia tidak menerima dan mengatakan dia terkejut Abel bahkan mau membicarakan itu. Dia juga mengatakan itu menakutkan karena dia belum pernah melakukan percakapan seperti itu dengannya sebelumnya. Bagi bos kejahatan itu, saudaranya hanyalah seorang penipu yang mencoba bertingkah seolah dia peduli. Bagaimanapun, saat Kyle sakit, Abel bahkan tidak peduli dia ada. Adolf memikirkannya, kesal karena rekrutannya hampir dicuri. Dengan kepergian Jerome, dia tidak bisa kehilangan lebih banyak kekuatan di pasukannya. Meskipun hanya seorang anak di lingkaran pertama, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Anak laki-laki itu tahu tak satu pun dari mereka muncul dalam hidupnya saat dia sakit, dan pendekatan Abel jauh lebih jelas, membuatnya sadar bahwa dia melihat nilai anak itu. Untuk bertahan hidup dan mengalahkan kekuatan jahat, dia membutuhkan kekuatan keluarga ahli pedang itu. Adolf mulai bertanya-tanya mengapa mereka membeli begitu banyak gandum dari pertanian di kota tetangga.
Mereka menjelaskan anak laki-laki itu membelinya untuk melakukan penelitian sihir, tetapi dia tidak mengerti mengapa sang ksatria juga membelinya. Bertingkah seolah tidak peduli. Dia mengatakan bagus bahwa Kyle fokus belajar sihir. Bagi penjahat itu adalah hal yang baik jika anak itu tumbuh kuat sehingga dia bisa berguna nanti. Setelah mendapatkan sebuah buku di tangannya, dia mengatakan dia harus pergi. Mendengar semua itu, pelayan itu berdiri di dekat pintu mengintip melalui celah. Tiba-tiba, Daisy muncul, mengatakan dia tidak menjadi mata-mata atas kemauannya sendiri. Dia menjelaskan keluarganya disandera, dan bos kejahatan itu adalah orang yang mengerikan. Tanpa banyak bicara, Erziel menyuruhnya untuk tidak pernah menunjukkan wajahnya di depan Kyle lagi. Sejujurnya, pelayan itu tampaknya beruntung karena tidak memiliki keluarga yang masih hidup untuk digunakan seseorang untuk melawannya. Kalimat itu membuat gadis itu bingung dan dia hanya bisa diam. Karena dia memiliki hewan peliharaan dan tuannya, dia merasa seperti dikelilingi oleh teman sekarang dan tidak sendirian lagi. Dia pikir akan sangat sulit untuk meminta tuannya mencari keluarganya yang hilang, dan dia tahu apa yang terjadi pada wanita yang dijual di pasar. Jika Kyle tidak menyelamatkannya, itulah yang akan terjadi padanya. Tujuan utamanya adalah menjadi kuat untuk menghormati orang-orang yang menyelamatkannya. Anak laki-laki kecil itu sedang melatih keterampilan apinya sementara pelayan itu mengawasi dari jauh. Dia menembakkan semburan api ke sasaran jerami. Pukulannya begitu kuat, itu meledakkan target dan menyebarkan puing-puing ke seluruh arena. Serangan itu sudah berada di lingkaran sihir kedua, dan kemahirannya mencapai 100%. Dia menghampiri dengan gembira karena temannya berlatih sihir dengan sekuat tenaga, tetapi temannya itu masih harus pergi ke kota bernama Prenus untuk merekrut bakat baru. Pria pirang itu kesal dan sama sekali tidak mau pergi ke kota itu. Tempat itu terkenal dengan minuman keras, judi, dan hal-hal yang lebih parah lagi. Prenus adalah kota hiburan dan kesenangan yang pada dasarnya sudah keterlaluan. Terakhir kali MC ke sana, dia berjudi di kasino, kehilangan semua pakaiannya, dan kabur sebelum sempat dijual di pasar manusia. Kali ini, dia ingin pergi ke sana karena alasan lain, bukan hanya untuk bersenang-senang dan berjudi. Tapi tujuannya bahkan lebih buruk karena arena itu adalah zona terlarang. Dengan kesal, dia memerintahkan Kyle untuk tetap di mansion dan tidak menyelinap ke kota. Karena cerdik, pelayan itu berpikir untuk memasukkan obat ke dalam sup pria itu agar dia tertidur. Itu akan menjadi masalah besar bagi MC yang tidak bisa membuang waktu lagi untuk ini. Dia hanya punya satu kesempatan untuk melacak pergerakan orang itu secara akurat. Sirhan adalah protagonis yang bisa dimainkan. Dan sebagai karakter utama, dia punya statistik yang sangat bagus. Kekuatannya sudah terbukti. Dan jika MC bisa merekrutnya, itu akan sangat membantu melawan kejahatan. Masalahnya adalah, anak itu berada di dalam arena bawah tanah di kota kasino. Di satu sisi adalah para juara tak terkalahkan di arena. Di sisi lain, sang pedang iblis memasuki arena. Tidak ada yang percaya anak kurus kecil itu adalah orang terkenal yang dibicarakan semua orang. Meskipun dia terlihat lemah dan kurus, dia bisa mengalahkan siapapun hanya dengan pedang itu. Mereka bilang kepribadian anak itu berubah saat dia menyentuh senjata itu. Dia langsung menyerang orang-orang itu, dan mereka mulai berlari. Seperti orang gila, dia bilang tidak ada dari mereka yang akan keluar hidup-hidup dan langsung menghabisi satu orang. Saat seluruh arena berlumuran darah, dia bertanya siapa berikutnya. Memilih target, dia mulai menebas semua yang dilihatnya di depannya. Seperti yang diduga, sang pedang iblis kembali meraih kemenangan gila lainnya. Yang bisa dia pikirkan hanyalah membunuh yang lain dan menumpahkan lebih banyak darah di mana-mana. Tiba-tiba, dia menjatuhkan pedangnya dan pingsan di tanah, kelelahan secara mental. Dia menghabiskan hari-harinya terkunci di dalam sangkar, diawasi oleh semua orang. Sepertinya dia akan pingsan dan bahkan mungkin mati. Mereka membiarkannya pulih sendiri karena tubuhnya belum berkembang sepenuhnya. Bagi semua orang, mengejutkan bahwa anak semuda itu begitu hebat dengan pedang. Kisahnya tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu tentang kerabatnya yang masih hidup. Dia seumuran dengan protagonis, dan dia berada di arena yang dikenal sebagai pedang iblis. Jika dia bergabung dengan tim, dia akan menjadi talenta yang luar biasa. Keluarga itu sedang mengadakan pesta yang luar biasa dengan berbagai jenis daging. Teman-teman itu terus bercanda, dan akhirnya membuat pria pirang itu benar-benar bingung. Malam itu juga, mereka menyelinap keluar dari kamar mereka sebelum penjaga itu bangun. Rencananya tampak sempurna. Sekarang mereka hanya perlu berlari menyusuri lorong dan menghilang, tapi kemudian penjaga itu sudah bangun dan ingin tahu mengapa mereka mencoba kabur. Dia sangat tajam sehingga dia menyadari mereka memasukkan obat tidur ke dalam makanannya. Bahkan tidak masuk akal dia masih terjaga karena pil itu bisa membuat siapapun pingsan selama berjam-jam. Pria pirang itu bertanya apa yang sebenarnya mereka rencanakan setelah kabur dari mansion. Sebagai seorang pelayan, Erziel seharusnya menghentikan tuannya melakukan hal semacam ini. Tapi membelanya, MC mengatakan dialah yang membujuknya, jadi dia tidak boleh disalahkan.
Akhir-akhir ini, keamanan di kota judi semakin memburuk sejak kunjungan terakhir mereka. Saat ini, tempat itu adalah tempat yang penuh kekerasan, dan tidak aman bagi gadis-gadis muda untuk berjalan-jalan di sana. Meskipun orang yang mereka lindungi sangat kuat, dia bisa menghancurkan kota itu sendirian. Tapi justru itulah yang diinginkan pahlawan itu, membuat keributan besar. Dengan jujur, dia berkata dia tidak bisa melakukannya sendirian, dan dia ingin menghancurkan arena itu dengan tangannya sendiri. Rencananya adalah membebaskan semua gladiator yang ditahan di sana, dan dia butuh bantuan. Ini memang mendadak, tapi dia sudah memikirkannya sejak lama, dan dia tidak tahan melihat anak-anak menderita. Itu sangat menyentuh pria pirang itu yang berpikir itu adalah tujuan yang baik. Beberapa hari berlalu, dan mereka bertemu di dalam sebuah kasino. Di meja blackjack, MC mendapatkan Royal Straight Flush. Dengan satu kartu bagus setelah yang lain, tuan muda itu terus menang di meja. Sebelum mereka masuk ke kasino, pria pirang itu tidak mengizinkan Erzil ikut dalam tugas ini. Sayangnya, mereka tidak bisa langsung masuk ke arena. Mereka harus memancing musuh keluar. Putra Viscount Mungkul, namanya adalah Cirata. Dan banyak uang, dia ingin memainkan permainan yang berbeda dengan taruhan maksimal. Menangkap isyaratnya, MC bertanya apakah ada permainan yang sedikit lebih seru seperti darah dan teriakan, dan itulah yang ada beberapa meter di bawah tempat mereka berdiri. Rencana MC adalah memenangkan beberapa putaran terlebih dahulu untuk membuat teman mereka dalam suasana hati yang baik, lalu kehilangan semuanya di akhir. Cirata menjadi sedikit gelisah karena mendengar rumor bahwa anak itu telah berubah, tapi tidak, dia masih sama saja. Kabar kedatangan Kyle menyebar dan Viscount langsung mendengarnya. Mungkin bukan apa-apa, dia hanya di sini untuk berjudi dan menghamburkan uang. Jadi Cirata meyakinkan ayahnya, mengatakan dia bisa menanganinya dan mengendalikan si bodoh itu sendirian. Teorinya adalah MC bosan berpura-pura baik dan kabur dari rumah untuk berjudi. Rencananya adalah memeras pemuda itu sampai sen terakhirnya. Tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat itu, dan dia berlagak seolah-olah sedang membantunya. Dan ya, itu pasti akan membuat tuan muda itu senang karena di sana ada semua yang dia inginkan. Rencananya berjalan lancar, dan anak itu terlihat bersemangat. Tapi dia tidak bilang dia bersemangat karena akan menghancurkan seluruh tempat itu.